Udah habis itu kita pikiran lah gimana caranya main nggak ada Baskara waktu itu. Tapi ternyata setelah dari acara itu kita jadi kayak Kita nggak butuh Baskara ternyata. Waduh. Dia diktator nggak sih? Lumayan, enggak lah, enggak. Harganya beda nggak kalau ada Baskara? Nggak ada. Oh sama. Iya. Mitos. mitos itu. Mitos itu. Mitos. Aduh kayak jadi jago banget nih gue tapi enggak Kan lu kan. yang maha dahsyat. Ya aku bisa bernyanyi sambil bermain gitar. Eros Chandra pun tidak bisa. Pas di video melompat lebih tinggi pakai gitar Jackson siapa tuh? Jackson saya. Itu pastilah. Dipikirnya lu nggak punya Jackson. Bilang dong. Aku gitaris kaya. Core memory lu Bas, ayo apa Bas? Core memory gua 2014 merantau ke Jatinangor. Dulunya anak baik menyicipi jadi anak bangor. Celana yang dulu ketat kini sagging karena ngondor. Percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Yo, talk, chill, tetap bikin thrill. Masuk pelan tapi deep and real. Cool, tapi ngangenin sekali denger balik lagi. Cerita santai, jadi candu. Podcast naik kelas, kita mulai dulu. Ngobrol bebas, real talk, we speak. Ini asli gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekelas. Saya Soleh Solihun. Dan saya Bas Boy. Selamat datang di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Yoi dong. Hari ini kita kedatangan Enrico Octaviano, Natasha Udu dan Raihan Nur Nur dari Magic Contest. Lomba sihir. Yes. Magic Contest gue Magic Contest, wah. kayak rapper lu. Thank you. Bas, lu katanya mau Ada titipan tadi dari si Fahri, tahu mana Fahri udah datang belum? Ri, gitaris adanya Oslo Ibrahim lah. ini adanya Oslo nih. Iya. Muka mirip jadinya nih. Mirip. Mirip banget nih. Nah, lihat nama foto Oslo tuh. Mirip Gue banget. tahu yang mirip apa. Mirip. Hidungnya. Iya. Tuh. Ya. Tuh kan. Ini nih kalau yang pakai kacamata nih di sini nih tuh. Iya. Mana Ri? Titipan gue Ri. Tapi kalau gini main gitarnya jelek. Malu-maluin bintang tamu. Aduh. Yang ini? Ini punya gua. Ini punya lu? Iya, ini andalan gua. Andalan lu nih. Latte duo ya. Yoi. Oh, kalau gua andalan gua hari ini gua mau Purple Duo aja. Purple Duo, sama. Lebih cocok sama bintang tamu gua hari ini, nyegerin, fresh, berry-berry, manis gitu ya. Jago banget gua ya. Jago lu, pokoknya mau. Thank you, Ri. Thank you. Ini guys namanya Class Mild Purple Duo. Berkelas ya. Berkelas. Rokok yang ada kelasnya ini doang. Yoi bener. Tidak salah sama Iya sekali. Kan? Disuruhnya gitu sampai nyala baru kita ngobrol. Purple Duo. Udah nyala Kang ini, udah Oke. kan. Enak ini seger berry-berry. Apa tuh? Cool tapi ngangenin tuh. Percis sama tagline-nya. Gitu. Bener Kang. Apa kabar lo Mbak Sihir? Baik, Nah. alhamdulillah. Baik. Kemarin baru berapa bulan lalu? Sebulan lalu ya, bulan Mei ya, baru rilis Melompat Lebih Tinggi. Betul. Yes. Yoi. Mei bener ya. Mei kan, Mei. kalau lihat di digital streamingnya sih kan tulisannya Mei 2026. Itu single dalam rangka apa? Dalam rangka ajakan. Ajakan. Dari Yes. SO7-nya sendiri. Dari labelnya sih, dari labelnya ngajak lomba sihir buat partisipasi, bawain nyanyiin lagunya Shawn Seven. Oke. Kebetulan sama mereka dikasih opsi lagu, tapi mereka coba nih Melompat Lebih Tinggi kayak cocok nih, terus ya sepakat kita semua langsung. Sebenarnya ada beberapa lagu yang Betul. lain. Apa aja? Apa aja boleh nggak? Kita Waktu itu apa ya? request Raihan Ada Sahabat Sejati. Sahabat Sejati, Oke. Ada Bila Kau Tadi Sampingku kalau nggak ada, kalau salah ada. Radio juga ada. radio. Oke. Radio juga ada. Tapi ya yang kita pilih akhirnya Melompat Lebih Tinggi. Dan tapi dari mereka juga kayak melompat lebih tinggi tuh lebih diginiin gitu ya. Iya. Kenapa kalian memilih itu di antara lagu-lagu pilihan lainnya? Biar kita ngasih tahu bahwa Rehan jago tapi Mas Eros lebih. Jago. Dia emang mau Biar di bersaing. humble, Iya. biar di humble. Ternyata buat nge-humble down lu cuy. Iya. Diam lo Rehan. Selama masih ada Eros, Emang. you're not worthy. Benar. I am not worthy. At all. Jangan gitu dong. Apa ke rumahnya Eros kan? Iya kemarin kita Caper. abis Oh itu setelah Habis- direkam. Udah rilis. udah rilis. Oh, oke. Kita habis manggung di Jogja, habis ada panggung, terus habis itu sebelum pulang ke Jakarta
mampir dulu, mumpung dia lagi kosong juga. Oh, emang lu akrab sama Eros? Waduh enggak, kagak Kang. Ini Enggak, biar Kang. akrab kan. Biar akrab. Biar Oh ini berani-beraninya ternyata. lu minta mampir ke rumah orang yang nggak akrab? Ya sowan abis rilis Melompat Lebih Tinggi kan. Kalau orang Jawa emang harus gitu ya. Ren? Harus sowan. Unggah Unggah-unggu. Apa kata dia soal aransemen kalian? Biasa banget. Dia ngomong gitu tuh ya. Biasa banget ini. Apa ya? Dia ngomongnya kerehan sih, chattingan kan dia. Iya, chatting, Iya. video call. Sleep call. Lu video call sama seseorang yang belum akrab. Agak gak ada boundaries ya. Pas harus ngangkat video. terganggu ya, Iya kayak Gak diangkat tapi dia nge-remake. Apa ya waktu itu dia bilang ya beliau sih katanya nggak nyangka dibawa ke situ aja lagunya. Kayak nggak kepikiran ke arah kayak waktu dibawain Lomba Sihir. Oh, berarti nggak puas. Mungkin bisa Nggak jadi. sesuai ekspektasi. Iya, tapi kembali lagi kalau mengganggu kan kita kayak dengerin aja ya. Oh iya. Kita iya. tampung aja ya. Tampung aja, bener. aja dulu ya. Dia, Bisa jadi. kan kalau versi Sila kan lebih upbeat dan ngaceng ini. Kalau versi kalian kan lebih chill gitu ya. Iya. Keputusannya gimana tuh membawa ke arah yang lebih kalem? Keputusannya sebenarnya ya apa belakangan nih kita lagi dengerin lagu apa ke inspirasinya. Waktu itu sih sebenarnya genjreng-genjreng aja kayak nyari yang serunya apa terus emang rasanya kalau kita mau bikin lebih di atas lagi atau lebih se-hype Sheila on Seven ataupun sama kayak buat Bukan- apa? Maksudnya buat itu apa menandingi gitu mending kita Yes. coba usaha cara kita mainin Iya. tuh seperti apa. Kalian bikin di lomba sihirkan lah gitu berarti bahasanya kali ya. Iya dan jadinya kita juga bisa tanggung jawab live-nya juga gitu. Paham. Padahal kan biasanya udah kan loncat-loncat harusnya kalau dikasih yang versi lebih ini bisa lebih lompat lagi. Bener, tapi melompat lebih tinggi nggak bisa, lompatnya segitu dong dia. Iya, Lompatnya agak pendek soalnya. lompatnya agak Iya. pendek ya. Nggak Gitu bisa aja gitu. double X gitu ya. Double X nggak bisa. Nggak bisa ya. Pakai O dia, dibatalin lompatnya turun lagi. Tapi kalian pendengar Sheila on Seven yang intens apa enggak? Rehan yang paling banget. Oh ya. Cukup. Dia Oh, paling enggak, mentok, nggak bisa bilang. tanya semuanya. Paling enggak juga lah. Ya di antara yang lain. Di antara yang Iya. lain. Ya mungkin ya seperti itu. Banyak lagu Sheila juga yang gue baru tahu apa namanya pas kita lagi bikin lagu, coba dengerin lagu ini. Jadi dengerin, jadi tahu lebih banyak gitu. Terutama yang mungkin bukan jagoan-jagoan lagunya gitu ya. Oke, album cuts-nya gitu ya. Iya, Deep iya. cuts. Deep Deep cuts. cuts. Tapi waktu lagu-lagu yang ditawarin itu di offer ke kalian, lo udah tahu semua lagunya? Iya banyak yang familiar lah, banyak yang familiar. Lu hampir Sheila geng lu ya. Iya banyak yang si lagi asli mah banyak. Saya mah mendengar. Ya makanya kan gue bilang hampir Sheila. hampir ya benar. Ada cerita Kang, dia dulu hampir putus asa main musik. Terus dia secara sadar Di festival nih. Secara di sadar. secara Secara sadar sadar. secara sadar menelpon kakaknya dia nama kakak dia tuh Iga Masardi. Kakaknya festival tuh nih, ditelepon, Bang. "Bang, Oke. gue harus ketemu Mas Eros sekarang." Maksa. Gua Nggak ada boundaries benar. demanding ya, Iya. demanding. Secara langsung. Terus Secara sadar abis itu dia ke hotel di belakang festival itu. Oke. Mas Eros masih di situ ketemu. Diketok pintunya. Diketok pintunya. Itu kamar? Enggak ditutup pintunya. Nggak Oke. ditutup, benar, Langsung ditutup. masuk hotel. Baru manggung banget soalnya. Mereka baru selesai lagi istirahat diganggu. Tahun berapa itu? 2017 atau 18? 18. Heeh. Itu lu putus asa kenapa? Bandnya dulu belum lomba sihir Kang. Heeh. Apa bandnya? Ada gelas kaca. Gelas kaca namanya. Gelas kaca. Gelas kaca. Nah, gelas kaca. Terus habis itu, Bagus bandnya. waduh, gimana Bas? Bagus nggak? Menurut lu Kenapa bagus jadi nggak? gua on the spot sih, men? Bagus. Menurut tadi kok deh, bagus nggak? Yang saya isi drumnya bagus. Oke. Yang lu isi. Iya. Yang saya isi. Yang ada lunya aja tapi gitu berarti. Ya, yang lain saya nggak bisa komen. Berarti enggak. Digiring. Terus oh lu kenapa? Gelas kaca lagi manggung di festival itu? Bukan, Oh enggak. justru malah nggak dapat manggung waktu itu. Oke. Oh. Ya udah memutuskan jadi musisi full time gitu, tapi Heeh. manggung sekali dalam 3 bulan aja udah alhamdulillah waktu itu. Mm-mm. Ya udah, terus habis itu kayak wah udah agak putus asa nih gitu. Terus kegiatan anak muda lah di festival tersebut. Sampai sadar banget jadinya kan. Oh. Terus lu nelpon Iga beneran. Gua Iya. mau ketemu Eros dong. Iya. Saya juga nggak inget Saking Kang. sadarnya. Saking sadarnya. Saking Iya. sadar. Kayak higher consciousness gitu ya. Terus Sadar apa tiga kalau tinggi. kalau kata orang-orang yang ingat kejadian itu lu ngapain pas ketemu Eros?
Minta foto ya? Ada Lu fotonya dia sebelum minta foto, sebelum ngobrol lu langsung peluk, sumpah. Oh iya. Langsung, lu ngelihat. Nah ada videonya. videonya. Ada videonya tapi gue nggak boleh pegang. Di sebuah Google Drive kita bisa semua akses, dia nggak Iya. bisa Gue dilihat. doang nggak bisa. Dia nggak bisa dilihat. Meluk. Langsung meluk. Nangis dan meluk. Dia responnya gimana waktu itu? Ya dia juga bingung. Risih sebenarnya nggak enak kan. Kenapa nih gitu? Tapi dia kalau nggak salah di video itu bener kayak ini kenapa gitu. Akhirnya kayak ke Iga, koncomu. Iya kayaknya gitu deh. Terus habis itu gue dikasih pic waktu itu. Oke. Oh, gitu. Dikasih pic. Ada masih disimpan Enggak. pic-nya. Udah hilang. Hilang di hari itu juga soalnya. Kayaknya ya, kayak hilang dari itu. Dikantongin jatuh. Nah, bener. Sadar banget kan soalnya. Tadi apa yang bisa lu ingat dari kejadian itu? Gue inget nelpon tuh gue inget. Nelpon Iga ingat. Iya, Oke. tapi setelah itu nggak inget. Kayak gitu. Autopilot ya. Autopilot nggak inget gue. Baru inget besoknya lah. Kayak lu kemarin ketemu Mas Eros gitu. Tapi sampai sekarang Mas Eros masih inget kejadian itu. Iya, iyalah. Siapa yang tidak akan ingat Iya dipeluk sih. kalau stranger. Dipeluk dan nangis. Tidak dikenal nih orang. Apalagi Mas Erosnya kesadarnya nggak selevel sama lu kemarin Iya kan. benar. Gitu. Dia ngomong apa di video? Lu lebih sadar dari dia waktu itu. Eros ngomong apa di video itu? Bingung doang ya. Kenapa nih? Tapi tapi ya dengan cara ketawa ya, maksudnya lucu Iya. karena Iya. teman-teman yang lain juga Ngetawain. Iya, ngetawain dan ngevideoin. Foto kamar hotelnya sih sebenarnya yang paling parah sih. Kamar Dia hotel- udah di kamar. Kamar hotelnya kebuka. Langsung masuk. Masuk. Oh, nggak pakai permisi. Mas Ya, kayak dipanggil sama Iga dulu waktu itu. Oh. Mas gitu. Di bridgingin lah ya. Bridgingin. Kayaknya dikasih wejangan habis itu ya. Udah semangat ya, semangat. Kayaknya ya. Semangat Re gitu. Gue belum nonton videonya lagi sih. Tapi besoknya lu merasa lebih ini nggak bersemangat Nggak bermusik? Gak juga. Tapi oke lah kayak waktu itu baru. Nah itu BTW gue baru pertama kali nonton Sheila juga waktu itu. Oh, First time ever. First time. Ya udah, habis itu ya kayak akhirnya udah pernah ketemu dan nonton. Tapi yang gue ingat kita akhirnya lomba setelah beberapa tahun lomba sihir akhirnya kita kedapatan main di venue itu di Ya, di betul, venue betul. itu lupa acaranya sama atau enggak. Acara sama. Acara sama ya. Terus habis itu Rehan bilang jadi inget tahun waktu 2018 itu That dia moment. iya kayaknya acaranya sama berarti Acaranya ya. sama. Habis Panggungnya itu sebelahan. Habis itu ya di momen itu dia bersyukur tuh. Habis itu dia bersyukur lagi tentang yang bagian itu pas kita ditawarin mau bawain lompat lebih tinggi. Full circle moment gitu ya Full buat lu circle, ya. full Sudah kembali ke ground zero. Yoi. Habis itu dia langsung ngambil alih semuanya kayak gua aja yang ngerjain. Gak ada kan? Langsung jumawa dia. Gua yang paling akrab sama Eros ini. Iya. Gua yang gitaris, aransemennya harus sesuai gua. Gak. Parah nih. Banyak framing ya Ico ya. Coba. Tapi yang menyatukan selera kalian di antara semua personel lomba sihir siapa tuh band? Yang satu yang menyatukan. Apa ya? Kalau satu apa ya? Sebenarnya kita kayaknya untungnya kita berlima masih meng-appreciate bentuk band. Jadi kadang kayak Udu gitu sangat senang misalkan kayak event sampai Ariana Grande gitu-gitu dia masih senang banget. Tapi maksudnya kayak Rehan mungkin yang metal-metalan banget juga. Tapi kayaknya kita berlima kita senang kayak misalkan let's say siapa misalkan kita sebut Arctic Monkeys misalkan gitu. Kan masih bentuknya band, kita masih bisa sama-sama meng-appreciate di level yang sama gitu. Jadi kayaknya itu sih bentuk musiknya ya. Tapi kalau spesifik satu apa ya? Hampir nggak ada sih. Hampir Tapi nggak jadi kayak kita lebih ke sering appreciate selera masing-masing aja. Kadang-kadang kayak Udu suka dengerin lagu ini, wah anjir keren ya gitu. Ada nggak yang tidak bisa ditolerir selera teman kalian? Misalnya kalian bertanya, kok lu suka? Ini sih gitu. Gak masuk gitu kalau pada. Apa ya? Nggak ada sih sejauh ini kayaknya. Untungnya nggak ada sih. Untungnya nggak ada ya. Maksudnya lebih kayak ini kayaknya gue doang yang belum ngerti gitu misalkan. Kalau mungkin kayak misalkan kalau terutama misalkan kalau ke gue misalkan ngomongin lirik gitu misalkan. Sih. Karena gue mungkin nggak sedalam itu kalau misalkan memperhatikan lirik gitu. Selama itu nggak ganggu kuping gue terhadap IUEO-nya, gue nggak masalah gitu. Paling itu doang sih kayaknya. Iya untungnya ya, bersyukur juga sih. Iya dong. Ya berarti nggak ada satu personel yang, kok lu aneh sih. Enggak sih. Kalau dipendem nggak tahu kita kan. Siapa tahu yang nggak ngomong ya selama ini ya. Ayo Rehan mungkin cerita ada yang sebenarnya lu nggak suka.
sama punya Enrico atau Udo kayaknya gue nggak suka sih band. Ini safe space, man. Iya. Ini safe space. Tapi yang sering bawa referensi paling jauh ya Tristan. Oh gitu. Oke. Oh yang agak jauh ya. Agak jauh karena kan emang lebih ya anak virtuoso kan. Oh iya sebagai Iya. ya. Oh dia agak Jauhnya jauh. tuh dalam kayak artian gimana, Rek? Ya kita nggak pernah denger sama sekali aja. Apa Oke. misalnya band apa yang kalian baru tahu dari Tristan? Wah kalau nama bandnya lupa ya, tapi ya Jacob Collier dan Kawan-kawan kawan-kawan lah. lah. Gitu. Jacob Collier dan kawan-kawan gitu. Kalau Jacob Collier sebenarnya masih Kita masih denger. dekat. Oke. Tapi kalau yang udah kayak mungkin referensinya dari bokapnya gitu kayak misalkan lu dengerin Bach yang ini loh. Oke. Apaan tuh Tris? Tapi kita berusaha memasukkan itu di dalam lomba sihir juga. Yes. Salah satunya di lagu Melompat Lebih Tinggi itu pas di kalau denger do de do 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 de 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 de. Kalau yang kedua do de do 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 de. Yang keduanya Tristan ada ikutan Ada tuh. suara duanya. Pakai suara harpsichord atau apa gitu. Oke. Itu dia berusaha inspirednya sama kalau nggak salah bisa salah ini mungkin nanti Tristan bisa benerin classical music kayaknya Bach deh kalau nggak Bach, salah. Bach woi. tuh suka mainin kayak tinggu dinggu 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 dinggu. Nah, Yes. itu Tristan tuh cara mainnya klasikal banget gitu. Oh, di semua album Lomba Sihir juga begitu dia masukin pengaruh-pengaruh klasik gitu. Ada berusaha kita berusaha kayak kalau bisa dicocokin sebenarnya kita coba masukin dulu kalau nggak cocok ya nggak juga. Tapi dia kalau kalian Tristan, kita nggak seklasik itu Tristan. Sebenarnya kayaknya cara mainnya Tristan sih. Misalkan kayak dia itu nyaman banget main piano. Dia tuh pianis sebenarnya. Oke. Iya, Pianis banget dan kayak contoh misalkan lagu Ribuan Memori itu kalau Kang Soleh membahas Boy ingat ada synth yang tudududit tidududut. Sebenarnya kayaknya cara gerak jarinya tuh sebenarnya klasikal banget. Dibanding kayak main synth gitu bukan, ya. benar. Iya, bukan main Dibanding synth gitu. Nah, dan itu menurut kita sesuatu yang sangat kayak harta karun yang mesti kita cari terus dari Gali Tristan. terus. Jadi Tristan akan ngomong dan main terus, kita cari yang itu gitu. Oke. Emang kalau cara rekamannya pun agak beda gitu. Kalau misalkan gua sama Ico gitu mungkin kalau udah ada lagunya kita tuh udah somehow udah ada di otak gitu kayak gue pengen suara gitarnya begini, gue Oke. pengen suara drumnya gini. Nah kalau Tristan tuh kayak dibiarin aja udah. Oh, nanti yang kalian suka itu Itu, nah gitu. saking jagonya dia. Saking jago. Nggak tahu. Saking dia kayak menurut gue tuh dia tuh idenya saking banyaknya sampai dia pun nggak bisa kayaknya ini deh. Sampai kadang dia udah rekaman, udah bagus, nanti dia lupa. Abis itu pas mau main, gue mainin apa waktu itu ya? Dan keseringan biasanya ngulik lagi pas mau kita ya tanggung jawab bawain live gitu. Yes. Karena dia mungkin terlalu banyak referensinya, jadi dia bingung harus membawa yang mana buat Bener, aransemen itu ya. bener. Berarti jatuhnya kalian di sini jadi kuratorialnya. Ya bener Iya kan? Bener Jadi kayak kuratornya kuratornya Tristan bener. dari Tristan. Kurator Kurang lebih. Tristan bener. Tapi kalau proses kreatif Lomba Sihir biasanya seperti apa? Jamming atau ada yang bawa lagu dari awal? Kan kita ada 2 album. Itu beda sih caranya. Kalau di album yang pertama kita kayak standar kayak bikin apa masing-masing gitu. Iya. Seingat gue tuh waktu itu kita masih berenam kan. Kita masih berenam personilnya. Lagunya ada 12 jadi kita masing-masing kayak bawa 2 gitu. Seingat gua. Nah terus habis itu yang album kedua agak beda tuh. Jadi nggak yang bawa lagu tapi yang kita duduk berlima. Terus habis itu from scratch gitu kita. Apa Genjreng perubahan dari yang awal. membuat jadi begitu? Yang paling kerasa lah, terutama dari lu, Rek. Gitu. Yang paling kerasa sih ya jatuhnya lebih apa sih lebih glue gitu loh, lebih glued gitu loh rasanya kayak karena kita udah tahu dari awal misalkan lagunya ngomongin tentang sofa gitu. Oke. Ya udah kayak somehow apa namanya vibe-nya dari kita menyelesaikan lagu itu ya seputaran itu kayak sofa tuh yang kayak homey dan segala macam gitu-gitu. Dan frame-nya kali lebih lengket karena lu bareng gitu. Bener. Ya? Tapi ya balik lagi kalau misalkan yang album pertama ada plusnya juga gitu kan. Jadi nggak ketebak banget gitu. Siapa Ya. bawa lagu apa, siapa bawa lagu yang seperti apa gitu. Makanya di obrolan jam 3 pagi seperti memang satu konsep ya. Iya benar. Si semua lagu itu. Uh-uh. Kalau yang Selamat Datang di Ujung Dunia kan kayak masing-masing punya Benar. warna sendiri-sendiri ya. Benar. Lebih dispersed gitu. Tapi gitu juga karena waktu pembuatannya sih, waktu di album 1 kan kita lagi pandemi. Oke. Dan waktu itu benar-benar kita cuma tadinya iseng doang kita bikin aja yuk gitu. Taunya ada sebuah tawaran yang ada waktu, ada tenggang waktunya. Yang tenggang waktunya itu agak tidak masuk akal sebenarnya kalau kita kerjakan di Bukan pandemi. Bukan pandemi, Oke. adalah cuma hanya sebulan. Sangat Jadi kita singkat. sebenarnya udah mulai kerjain tuh kayak setengah bulan lah ya, setengah bulan. Abis itu ada tawaran itu, ya udah sebulan. Iya, masa enggak orang kita nggak ngapa-ngapain gitu, kerjain aja gitu. Tapi ya gitu jadinya
pokoknya secepat mungkin. Jadi kita nggak punya opsi lagu lain. Jadi waktu itu kita cuma nulis 11 lagu dari 12. Terus sisa terakhir ya udah kita tulis. Ya udah 12. Oke. Bukan ada lebih terus dipotong jadi 12. Enggak ada. Sebulan banget itu album pertama. Sebulan. Satu setengah bulan lah. Sebulan tanpa ketemu berarti. Ketemu banget. Ketemunya Di satu kontrakannya Rehan. Kita waktu itu gue sama Baskara nyewa satu rumah gitu lah sama Tama untuk jadi studio lah. Oke. Studio dalam HQ ya. HQ karena kan sebenarnya kan waktu itu bentuk responsibility kita juga waktu pandemi kan. Ya. Jadi bikin satu bubble gitu. Nah, akhirnya jadilah nih di album ini kita sebulan itu ya udah bubble-nya situ-situ aja. Sebulan setengah itu. Beneran ketemunya sama orang-orang itu aja udah. Musiknya kayak gitu sebulan setengah gila sih menurut gue ya. Yang nggak boleh ada yang revisi aja. Kalau udah kayaknya bisa diem nggak? Udah deh. Nih. Biar kita pulang ya. udah gua upload, udah nggak bisa. Kan maksudnya kan yang kalian tuang di situ produksinya juga bukan produksi yang gue rasa simple banget lah ya gitu. Gue rasa ya gitu. Mungkin karena gue selama ini banyak berkutat di produksi musik trap, rap yang lebih simple gitu. Emang rata-rata lu bikin album berapa lama? Setengah bulan, sebulan gitu. Makanya gue ngeliat musik kayak kalian dibikin sebulan tuh kayak what? Ya, bersyukur juga sih bisa jadi ya. Karena tapi itu Agak balik lagi magic juga karena sih. kita nggak ngapa-ngapain sih. Tapi apakah Faktor pandemi ya. kalian merasain nggak? Kita jago ya. Oh kalau sekarang ngelihat album itu malah wah kok gini. Gatal. Pengen Gatal, kayaknya gatal, bisa di A, bisa di B. Apanya? Dari sisi apanya? Terutama kalau saya kan dari sisi produksiannya sih. Kayaknya rekamannya bisa lebih rapi deh, gitarnya lebih bisa kayaknya bisa coba A B C, misalkan bisa kita coba dulu explore lebih lama lah gitu waktunya, maksudnya dicoba banyak hal gitu. Kalau itu kan kita coba 1-2 hal, ini udah oke, udah lanjut. Karena kalau enggak waktunya nggak keburu gitu. Ya lebih dari sisi itu sih, tapi sebenarnya kalau ngelihat dari timeline yang udah ada sih kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah kita pentokin gitu. Cuman ya akan selalu seperti itu sih sebenarnya. Tapi seringkali itu yang malah jadi lebih jujur sih. Karena Iya. nggak terlalu banyak pertimbangan itu yang dirasakan keluarnya begitu. Iya. Dulu waktu memutuskan tiba-tiba jadi apa entitas sendiri Lomba Sihir tuh apa sih momennya? Nah awalnya gimana kan? Lu kan sebelumnya di Gelas Kaca. Iya. Itu gimana tuh awalnya kalian bisa unite? Kan dari menari dengan itu dari albumnya Bas Baskara. kan? Iya. Apa dari ya? Gimana tuh, Duk? Gimana tuh? Ini sih karena Baskara lagi baru mulai mau live kan, dia habis rilis cukupnya sama evaluasi. Terus dia nyari inilah bandmates lah untuk live performance. Kita sebenarnya udah saling kenal tapi nggak deket ya. Bahkan gue main Rico dulu 1 SMA nggak pernah ngobrol gitu. Kenapa Jadi, tuh? Karena Udu anak gaul mungkin. Lu Nggak Mean ada. Girls gitu ya? Nggak ada lah. Nggak. Di pojokan Kalau kantin. Tapi lu tahu ada Udu di sekolah? Tahu, jadi teman kecil saya tuh sahabatnya Udu ternyata. Itu temanku nanti masuk sekolah itu. Oh ya yang ini udah tahu udah Iya, dari kita udah bisa gitu tahu. aja. Oh itu udah ya udah gitu. Iya, That's it, udah, tapi udah gitu aja. di era itu. Kayak nggak usah diajak ngobrol deh. Iya. udah gitu. Terus Ya lu itu. gimana? Ya udah akhirnya dikumpulin sama Baskara, dia ngajak Rehan, ngajak gue juga, Enrico, siapa itu pasti Petra ya? Petra. Sama Tristan. Ya. Gue bahkan belum ada. Oh ya Rehan belum ada. Masih bayi, Petra. masih di perut. Iya masih bayi. Embrio ya. Masih embrio. Petra dulu ya. Terus udah gitu digabungin, cuma Petra kayak jadwalnya susah karena dia di Bali ya. Oke. Dia itu dia lagi proses mau pindah ke Bali. Akhirnya adalah mulai Rehan diajak, terus si Baskara kayak ini kayaknya harus dikasih nama deh bandmates gue. Terus dia teringat lah dengan nama band dia di kuliah dulu, Lembaga Lomba Sihir namanya. Oke. Terus dia ilangin lembaganya jadi Lomba Sihir. Terus kita pas denger juga, ih aneh namanya, ya udah ini aja deh. Gitu. Bener. Ya udah akhirnya terus kita decide untuk bikin album, jadilah akhirnya sebuah band sendiri gitu. Ya. Yang bikin chemistry itu gampang apa menurut kalian? Gampang. Ya kan ini sebetulnya kan katanya bukan teman ini, tapi tiba-tiba kan kayaknya Atau nggak gampang ternyata? cepet banget Kayaknya kan karena masuknya dipaksakan juga deh. Maksudnya dipaksakan kayak ya udah mau nggak mau kita ngeband bareng dengan Baskara. Jadi mau nggak mau kita pas tour ya jadi ngobrol, jadi deket. Iya Terus benar. ya udah jadi cocok gitu. Iya. dia diktator nggak sih? Lumayan. Enggak lah. Enggak. Malah kita emang malah lebih sering ngebully Baskara ya daripada Iya, benar. dia ngebully kita. Tapi Baskara juga dulu satu sekolah sama gue di SMP tapi. Oke. Tapi lu temenan. Saling tahu karena kakak kita dulu ngeband bareng. Kakaknya dia tuh Adrian Mahendra yang sekarang basisnya Sketsa ya? Hindia. Kakak gue Marco Barasuara. Manggung sama Gerald dulu punya band namanya Sketsa. Nah pengiringnya itu Marco dan Adrian pada saat itu. Jadinya gue udah tahu dari kecil tuh, oh ini ada adeknya nih gitu. Yes. Mirip banget kan mereka gitu. Udah sih, tapi kan
ya dia kakak kelas gue dulu, jadi kayak udah saling kayak oh ya udah kayak bukan nggak Just say hi lah nggak gitu, main Pak. bareng. Iya, paham, Iya udah gitu aja sih. Dulu dia juga nggak ada interest ke musik sama sekali kan, kelihatannya kayak gambar gitu. Oke, di tahun itu. Di pas SMP kan biasanya SMP kan ada band angkatannya tuh. Ada. Ya pasti nggak ada dia. Oke. Gitu sih. Ya tapi menurut kalian pas tiba-tiba dikumpulkan sama Baskara dan kalian ngeband buat pertama kalinya, apa tuh yang bikin klik? Apa Rek? Ya, gue juga nggak tahu sih, tapi ya kerasa effortless aja sebenarnya sih. Maksudnya kita nggak mengusahakan apa-apa juga sih. Mungkin juga waktu itu kayak sebelum pandemi banget itu kayak Hindia tuh lagi mau take off banget gitu. Kayak Menari dan Bayangan baru rilis, terus juga baru tour juga kan. Jadi tuh kayak pas kita akhirnya waktu itu PSBB itu emang masih bareng-bareng terus aja. Akhirnya jadi kebawa terus gitu. Kesan pertama kalian terhadap satu sama lain gimana waktu pertama kali? Coba dari Enrico tentang Udu dan Raihan. Kalau tentang Udu dulu kesan pertama ya. Iya. Makanya nggak ngobrol, aduh kayak so asik deh. makanya kayak aduh kayaknya tipe-tipe kakak kelas yang aduh so asik deh kayak dia gue nih gitu, ada gitu kayak males deh kenalan, ntar aja pasti ada kalau iya pasti dia kalau butuh gue nanti juga kenalan kok gitu. Udah habis itu kenalannya juga kita nggak pernah kenalan, halo Enrico, Udu nggak pernah. Dia pokoknya suatu hari lagi main sama band namanya Matter Hello. Oke. Di acara di Senayan terus yang dia march gitu, band, march bener, jalan. iya. Terus habis itu gue juga baru tuh datang situ kayak, loh kok nyanyi gitu kayak. Terus dia ngeliat gue juga. Udah itu kenalan itu. Berarti artinya kita kenal. Gitu aja. Dia acknowledge juga berarti dia kenal. Karena gue nyapa dia langsung friendly ternyata gitu. Kenal ternyata enggak. Kan enggak tahu friendly apa enggak. Itu doang udah jadinya udah itu agak dipatahkan kayak ya udah dia. Tapi di situ lo masih ngerasa dia so asik. Udah enggak tuh. Enggak sih, Udah lebih asik. enggak karena udah asik. Karena udah nyapa. Udah nyapa kayak enggak ada yang ternyata karena gue orangnya tuh sebenarnya dulu judgmental banget. Oke, prejudice ya. Iya, jadi kayak itu ternyata nggak baik lah. Habis itu udah udah aman. Habis itu kalau Rehan tuh gue pertama ini kayak gitaris banget. Karena dia nge-cover Foo Fighters dulu. Foo Fighters adalah band favorit gue juga salah satunya. Maksudnya gue suka banget Foo Fighters dari dulu, terus dia nge-cover di waktu itu Instastory di IG lah, Bu. Wih. Sabi. Habis itu kapan-kapan main-main lah. Bikin-bikin gitu apa udah itu. Terus habis itu ya orang Jawa aja sih, sopan aja gitu. Iya boleh kabarin. Iya orang Jawa aja. Kalau Baskara dulu first impressionnya nih orang nyebelin banget sih. Serius lu? Itu kan dia apa? Kalau ngomong kan emang kenceng kan, terus wow gitu kayak wah ini orang nyebelin sih. Terus habis itu untungnya semakin kenal, baik nih. Balik lagi ke judgmental pertama itu. Baik. Kalau Tristan anak artis aja sih. Anak artis gitu. Iya, anak artis nih kayaknya nggak nyambung deh. So asik gitu, mesti kayak, dia kayaknya tahu dia seseorang deh. Kayaknya beda dunia nih. Ternyata itu semua dipatahkan. Gitu. Kalau udah coba. Kalau gue pas masuk bareng Hindia, karena gue nggak deket sama semuanya, jadi yaudah gue kayak bertamu aja gitu Kang, kayak yaudah gue sopan aja, halo ini kenalan, cocok-cocokan, ya kalau nggak cocok ya udah, tapi kan gue di sini session doang gitu ya, jadi karena gue aja kok doang. Maksudnya gue di sana itu bukan pemilik Hanya. bandnya, tapi gue Paham, session paham. gitu maksud gue, jadi yaudah ya udahlah gue ini aja jalanin profesional aja gitu, Gawe aja gitu, jadi yaudah gue nggak ada ekspektasi, sampai akhirnya kenalan dan ngobrol, ya udah cocok ternyata, terus jadi suka nongkrong bareng, ya udah berteman, simple itu sih. I see. Kalau Re, Kalau Ico ya gue lihat zaman-zaman itu udah sukses nih gitu kan. Ada Gitu itu deh, gue kan? juga ada, itu gue ada. Sukses lu juga dia. dijudge ternyata. Kita Lu juga dijudge ternyata. Sukses Padahal ya. Abder nih. Tahu adiknya Marco suara yoi. dulu main sama Scaler, Yoi. dulu main sama Randy Pandugo kayak ajar gitu. Liga besar nih dia. Iya, jadi gue lumayan under dulu, dia bilang kayak main yuk kapan-kapan gas Iya. ya. Oh, lu ada kebanggaan. Wah, gua diajakin. Ada. Orang kan gelas kacanya kagak manggung-manggung. Jadi diajak itu kayak lumayan nih gitu. Kali aja. Bener. Kalau Baskara karena kenalnya udah cukup lama sebelum lomba sihir, waktu itu ya kayak Sabi nih orang palanya gitu. Oh, kalau Udu Pinter.
Udu, aduh. Kok aduh. Udu baik. Baik dia Baik. baik. Baik, gue asik baik. Baik. Iya. Kesan pertama. Kesan pertama baik. Soalnya waktu itu ketemu tuh abis dari sebuah konser gitu. Terus kan mutualnya banyak gitu. Jadi gue tahu sih Natasha Udu gitu. Dia tahu gue nggak tahu dia. Benar itu benar. Itu benar. Enggak lah, tahu lah gue. Bohong banget. Kalau Tristan aneh ada gimana? aneh banget. Pertama kali ketemu tuh di sebuah acara dulu showcase-nya Elephant Dulu showcase Elephant di Menteng atau mana ya, lupa gue gitu. Itu yang The Greatest bukan? Bukan, sebelum lagi. Oke. Ya kayaknya harus sebelum lagi deh. Terus Atau habis yang itu Bam juga main. yang ada Bam Astro juga main. Gue main juga dong berarti. Iya, lu main juga bener ya? Iya. Iya. Terus habis itu gue dikenalin sama Liga besar deh. Liga besar. Gue dikenalin sama Baskara. Oke. Baskara yang bilang kayak, lu kenalin nih Tristan nih waktu itu keyboardis gitu. Ya udah dikenalin, terus habis itu gue kayak, ih aneh nih orang gitu. Oh dulu badannya masih buff banget. Bener buff banget. Terus di gondrong. Dia ada era Gondrong. sterk gitu. Parah. Ada era sterk gitu. Terus Kepala- gondrong. Kepala kecil badan gede gitu. Tapi lu tahu dia anaknya Adi MS? Enggak, Saat itu? gue nggak tahu. Oh. Gue nggak tahu awalnya. Baru abis itu dikasih tahu sama Baskara kayak ini anak adanya Kevin Aprilio gitu. Oh iya. Oh, Om Adi punya 2 anak gitu. Sama ini hanya satu. Ternyata kirain Viera doang. Nah, kalau yang membedakan si obrolan jam 3 pagi dengan Selamat Datang di Ujung Dunia, selain tadi prosesnya, apa menurut kalian? Topiknya juga sih kayaknya Kang. Topiknya tuh kami rasa berbeda karena yang di Selamat Datang di Ujung Dunia tuh karena kita harus di bubble-nya sendiri ya, lagi pandemi. Rasanya tuh pengen keluar gitu, pengen keluar terus rasanya. Makanya kita bahas tuh kayak topiknya tuh topik cara kita pandang keluar. Tapi pas kita jam 3 pagi tuh rasanya udah gila, Jakarta penat banget ya. Kayak kita pengen balik ke guyup lagi, nongkrong lagi, kita udah punya kegiatan masing-masing, kayaknya pengen balik lagi ke dalam. Jadi topiknya tuh akhirnya tentang balik lagi ke ruang tengah gitu. Nongkrong lagi. Makanya kayak lebih personal ya, obrolan lagu-lagunya itu. Kalau Ujung Dunia kan kayak metropolitan banget kan. Iya, betul. Kayak bahas kota gitu. Betul, ya, betul. maksudnya. Gitu, dunia luar gitu. Di titik apa kalian merasa band ini bisa jalan nih waktu itu sebelum album keluar ya? Sebelum album yang pertama Iya. keluar. Sebelum yang Ya sebelum si Selamat Selamat Datang. Datang kalian merasa bisa nih kayaknya kita nih. kalau berpikir kayak bandnya bisa jalan as a working band nggak pernah kepikiran sama sekali sih sebenarnya. Ya maksudnya waktu itu waktu pandemi kan sudut pandang kita ya melakukan apapun yang bisa dilakukan aja gitu. Kayak Iya. kita nggak tahu kan bakal manggung kapan lagi waktu itu. Mencoba produktif lah ya. Mencoba gitu. produktif aja. Jadi kayak udah setiap ada opportunity lakuin, ambil. Ya biar fun aja. Ada rezekinya syukur gitu aja. Tapi kayaknya yang mulai kita serius maksudnya serius dijalanin sebagai satu entity tuh Jadi unit sendiri gitu ya. maksudnya emang kayak ini kita kayak mesti jalanin serius deh, karena kita awalnya kan emang bener-bener kayak udah bikin aja kayak buat fun aja gitu, emang bikin karya aja, bukan nggak usah dijadiin sesuatu yang bekerja banget buat kerjaan banget gitu. Karena pada saat itu kita mikir ya ini akan tetap jadi ya bandnya Baskara aja gitu, maksudnya band pengiring Hindia aja gitu. Yang ternyata mulai tawarannya ada dan mulai bentrok. Hindia juga ditawarin, kita juga ditawarin. Jadi kita ngobrol mau gimana gitu. Udah sih paling Di situ mulai dari situ. titiknya ya, titiknya Mulai dari mulai situ ya. Oh ternyata ada demand-nya gitu. Oke, berarti bukan dari awal yang kayak ini akan kita Enggak. jadikan unit sendiri. Enggak dari awal. Terus keputusan akhirnya kita bisa jalan tanpa Baskara itu gimana tuh? Pertama ada di ini, kita main dia nggak bisa. Ya ada sebuah acara yang dia udah ada deal duluan sama acara lain gitu. Terus kayak ini tawarannya too good untuk nggak kita ambil gitu. Iya. Dilepas ya. Ya udah, habis itu kita pikiran lah gimana caranya main nggak ada Baskara waktu itu awalnya. Ya udah itu pertama kali, waktu masih cukup fight lah ya. Tapi ternyata setelah dari acara itu kita jadi kayak Kita nggak butuh Baskara ternyata. Waduh. lumayan bagi-baginya kurang. Iya. Tapi maksudnya jadi pas dari situ kayak ini kita berarti bisa jalanin dengan cara yang kita tinggal mikirin lagi nih caranya gitu untuk ngejalanin ini biar nggak tunggu-tungguan gitu sih. Dulu fight-nya dalam hal apa yang fight bangetnya? Kalau dari sudut pandang gua nyanyi jelas. Karena kan biasanya kan kalau ada Baskara gua kan
nyanyi part gue aja. Iya. Tapi kan kalau nggak ada Baskara ya berarti gue main gitar semuanya plus gue nyanyi partnya Baskara juga. Itu yang awal-awal masih agak menyesuaikannya agak lumayan susah gitu, kayak beberapa part gitar yang agak nggak bisa dimainin sambil nyanyi gitu, harus gue belajar nyanyiin sambil nyanyi gitu. Tapi ya itu masalah kebiasaan aja sih. Nah itu yang Eros tidak bisa kan. Waduh. Lu bisa, lu boleh berbangga, Raihan. Enggak lah, tetap the greatest. Tapi Eros tidak bisa kan Sambil bernyanyi, nyanyi. sambil main gitu. Jadi lu boleh berbangga. Boleh dikit ya. Iya. Kalau Iga kan masih bisa nyanyi sambil main gitar. Iya, Eros udah, nggak bisa. Udah. Lu boleh berbangga gitu. Dikit. Tanamkan pada diri sendiri. Iya. Abis ini lu Re. Iya. Abis udah selesai. Tapi dah. di awal-awal kalian main tanpa Baskara itu ada nggak resistansi atau kayak respon-respon yang cukup heavy misalnya dari pihak eksternal ya, dari audiens atau apapun yang biasa mungkin udah terbiasa dengan format kalian ada dia gitu. Sampai sekarang Iya sih. Masih ada sampai sekarang. pasti ada sih. Pasti ada lah demand dari terutama dari partner gitu ya. Tapi jujur itu kalau itu mungkin jadi fightnya mungkin personally di gue gitu. Pas awal nggak ada Baskara karena gue selalu merasa bahwa kayaknya kalau nggak ada Baskara orang-orang jadi nggak seneng deh nonton lomba sihir, kayak partnernya yang ngundang jadi nggak begitu tertarik gimana ya gitu, ada ketakutan itulah pasti kan. Cuma ya akhirnya coba dijalanin dan ya udah jadi kayak emang band baru, kita masih band baru juga gitu saat itu. Emang harus dari awal lagi aja udah. Nggak banyak orang juga yang tahu kan Baskara di lomba sihir saat itu. Jadi ya udah kayak kenalan lagi aja baru. Gitu. Sebenarnya yang paling susah diyakinkan promotor kan sebetulnya. Betul, karena mereka pasti pengennya Baskara kan. Iya, di tahunya kan awal-awal. ada Baskaranya. Cuma lama-lama ya udah kita tunjukin aja bahwa ya kita Ada bisa format yang ada format yang ini kok gitu, kita bisa itulah. Harganya beda nggak kalau ada Baskara? enggak ada. Oh sama. Sama. Iya. Mitos. Mitos itu. Mitos itu mitos ya. Mitos. tuh. Guys, mitos. Jadi persoalan jadwal itu ya. Iya. Bukan persoalan harga ya. Jadwal. Tapi Basmara komitmen kalau udah lebih dulu di kalender ada manggung dengan lomba sihir, dia nggak akan mengambil Hindia atau Fish. Enggak sih, kalau dari awal emang udah dia bilang kayak guys ini sorry nih kayak ini udah banyak banget jadwal yang kayak bakal bentrok nih ke depannya gitu. Terus dia bilang ya looking back sebenarnya fair juga sih, dia bilang gini kayak gua nggak bisa ninggalin Fish gitu. Karena gua ada di titik ini ya karena Fish gitu. Fish dari India ya looking back itu fair banget gitu karena emang itu band awalnya dia lomba sihir tuh datangnya belakangan banget gitu. Jadi ya sekarang jalannya adalah ya utamanya dia ya Fish dan India gitu. Lomba sihir ya pasti akan kalau misalkan kayak let's say kita ada di satu festival yang sama tapi harinya beda terus Baskara nggak ada manggung, nah itu Bisa lah tuh. itu bisa tuh kayak gitu. Atau di hari sama tapi Fish sama Hindia nggak ada manggung, dia bisa ikut. Tergantung. Kalau deket. Tergantung ini sih, tergantung apa ya, udah biasa kan tawaran itu kan datang udah dari jauh-jauh hari. Ini possible nggak untuk kayak masih make sense nggak untuk kayak apa namanya dia korbanin waktunya, bukan korbanin sih maksudnya nyediain waktunya untuk manggung lomba sihir lagi di saat mungkin dia udah abis dari pulang dari mana, udah itu kan jadwalnya tuh beda tuh sama kita, beda total gitu. Dan tapi paling yang udah pasti harus tuh adalah kalau kita konser sendiri itu udah wajib acara yang memang kita udah janjian ini kita harus berlima gitu. Itu udah dijanjikan udah dari jauh-jauh hari gitu. Itu sih paling. Kalau adanya album pertama itu bikin pengaruh nggak ke mindset kalian bahwa dulu kan waktu masih menari dengan bayangan kalian cuma backing band. Setelah bikin album apakah jadi pengaruh ke ini band kita bukan bandnya Baskara? Ngaruh banget. Gimana kalau dari lu? Kalau dari saya pribadi karena emang dulu datangnya juga awal banget mengiringi penyanyi, session player juga. Mindset itu juga harus diubah kalau punya band gitu, kayak tanggung jawabnya fully punya kita gitu. Di saat kalau session itu menurut saya pribadi adalah gimana caranya artisnya terlihat lebih bersinar lagi. Kita bertugas untuk mendorong dia lebih bersinar lagi. Tapi di saat kalau kita punya band, kita harus yang gimana cara kita bersinar bareng-bareng nih gitu. Karena somehow itu nilai jualnya gitu. Kalau ya maksud paling itu sih yang mesti menyesuaikan banget dan ya jadi pembelajaran banget tuh mengubah mindset itu dari orang yang gimana caranya kita nggak boleh
terlihat nggak boleh bersinar lah ya. bukan nggak boleh bersinar sih Kang, tapi nggak boleh ngeganggu sinar itu. Iya. Lu nggak boleh nge-outshine the main. Iya, kalau misalkan lu emang shine lu terang banget, gimana caranya shine lu arahin ke si prioritinya di situ, jadi dia makin terang gitu. Iya. Itu kayaknya di saat kita jadi session player gitu, tapi di saat kita membawa identitas kita sendiri, gimana caranya sinar itu kita jadiin satu, kita tembak bareng-bareng gitu. Itu sih paling bedanya. Ownership-nya ya gitu ya. Kalau lu Banget. gimana Do sama Re? Sama sih kayak Enrico, persis. Lanjutin dikit. Tapi mungkin ya yang lebih akhirnya jadi memudahkan karena kita udah jalan bareng berlima sebelumnya gitu loh. Jadi kayak nggak ada awkwardness atau apapun saat jadi band gitu. Jadi kayak telepathic moments-nya tuh udah banyak aja gitu. Ada sekian banyak waktu dan momen yang lo udah share bareng lah. Benar. Jadi udah tinggal di escalate aja sebenarnya pas udah jadi band. I see. Jadi Lomba ya. Tadi kan kalau Tristan jawabannya si berlomba-lomba menyihir penonton gitu. Cuma kalau dari gue mungkin liatnya kita tuh kayak platform gitu loh, kayak sebuah perlombaan ya. Kita kayak wadahnya dan orang-orang tuh jadi kayak partisipannya gitu, yang ikutan di dalam situ gitu. Jadi kita cuma nyediain wadahnya, sedangkan ya kalian semua yang nonton dan jadi bantuin kami manggung, tim produksi kami semuanya tuh kayak jadi sebuah Event. teman-teman sendiri, nggak usah ditimbungin. jadi kayak berteman sendiri lah, berkomunitas sendiri gitu lah. Jadi kita wadahnya aja gitu. I see. Berlomba-lomba untuk menyihir penonton. Itu Tristan Batu. Ya itulah anak artis pintar ngomong kan. PR train. Bagus dia. PR train pas lahir langsung diajarin, kamu kalau dikasih media langsung. Dari lahir. Udah ngerti ngasih kutipan-kutipan yang bagus, bombastis kan. Makanan media banget gitu. Headline worthy gitu ya. Makanya dia banyak kerjaan buzzingnya kan. Iya. Kacau. Setelah rilis album di bulan keberapa kalian merasa wah ini benar-benar nih kita nih Lomba Sihir bukan backing bandnya Baskara atau Hindia. Kayaknya ada momen kita, kalau gue sih ada momen kita rilis ya, langsung kayak udah nih ternyata beneran nih, udah jadi band nih gitu. Ya, sama itu yang sebenarnya bersyukurnya bisa mempertanyakan itu langsung ke kita berenam pada saat itu. Kita tuh nggak takut ngomongin hal yang lumayan pedes gitu kalau ditanya, ini gue mau manggung nih, tapi kalau misalkan kita main sama Hindia mulu, kita nggak dapet, bisa banyak nolak, bisa banyak itu kayak, ini baiknya gimana, itu langsung jelas tuh. Di saat mungkin banyak orang mungkin juga mempertanyakan itu kayak jadi nggak enakan gitu, kayak kan soalnya kita datang dari lu, apa kayaknya itu yang ya bersyukurnya juga di Lomba Sihir itu bisa cepet langsung gitu, bener-bener nggak pakai aba-aba. Untungnya sih. Dan akhirnya Bas juga langsung ya udah gue cari band lain buat gua gitu ya. Iya pada saat itu sih seperti itu. Tapi kan kalau Baskara tuh sangat politis. Bagaimana menjaga supaya tidak masuk ke Lomba Sihir? Lomba Sihir kan kayaknya tidak terlalu ke arah sana ya. Lebih ke personal ya. Kacamatanya gitu ya Lomba Sihir ya gue rasa. Lomba Sihir personal emosional gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita secara personalnya kita nggak pernah membatasi satu sama lain sih sebenarnya. Gitu. Kayak ya Baskara aja, gue aja. Maksudnya kita nggak pernah nggak fabricated gitu. Kayak harus begini di Lomba Sihir enggak gitu. Tapi ya saat kita ngumpul bareng di Lomba Sihir jadi Lomba Sihir jadi satu gitu sih. Iya, jadi dia tidak pernah ada membawa kita masukin isu ini. Enggak sih, kayaknya karena ini juga sih Kang, kita tuh sebagai Lomba Sihir udah sepakat bahwa apapun yang kami rilis itu harus relevan sama kami berlima topiknya. Jadi kita ngobrol dulu biasanya tuh. Kita kira lagi kayak gimana sih keadaan hidupnya, lo gimana, terus menemukan jalan tengah. Jadi kalau Baskara doang yang lagi hot politik kita nyangga, ya mungkin topiknya kita cari yang lebih kami berlima bisa tengahnya tuh di mana gitu. Atau dia selama ini memang tahu kalau porsi yang politik-politik dibawa ke Fish atau ke bisa jadi sih. Kita nggak pernah membahas itu specifically sih. Kayak lo mau bawa Fish ini apa kita nggak pernah sih gitu. Tapi paling kayaknya yang paling jelas adalah kita merilis sesuatu yang bisa kita tanggung jawabin. Kayak semua liriknya, semua dari musiknya sampai liriknya tuh bisa kita tanggung jawabin. Kalau misalkan ada emang cuman satu yang kuat tentang satu orang doang yang temanya itu dia pede banget ngomongin ini gitu. Misalkan ngomongin warna biru gitu, dia paham banget nih biru nih, semua mau tanyain biru apa aja paham, tapi tahu yang lain enggak. Nah menurut kita itu bukan
kita nggak akan merilis itu tuh karena kita berlima yang lainnya nggak bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Kalau ditanya kayak gitu. Paham. Ya paling tapi misalkan makanya di lagu-lagu Lomba Sihir masih tetap terselip pembahasan sosial politik juga, tapi ada cinta-cintanya juga, tapi pembahasan yang kita rilis itu kemungkinan besar semuanya kita bisa pertanggungjawabin berlima gitu. Dalam gitu scoop dan spektrum kalian berlima. Benar. Ya? Betul. Kalau kita nggak paham kayaknya kita nggak akan merilis itu gitu. Nice. Kalau ide masukin kayak kan di album kedua ada part-part yang Marissa Anita, dialog-dialog gitu antar lagu. Itu ide siapa? Ide lumayan awal-awal kalau orangnya kayaknya Belakangan. ya. Kalau part kan itu kayak di album kedua, di albumnya Bas banyak banget kan gitu kan yang Iya. Kita waktu itu kepikiran film ya, Rek. Film. Oh iya bener kayak film. Bener. Ya emang kita sebenarnya dari awal udah tahu nih kayak di album ini tuh harus ada part-part yang jadi penjahitnya gitu loh. Kayak buat ngejahit antara topik besar yang ini dan topik besar yang ini, vibe yang ini dengan vibe yang itu gitu. Kita udah paham itu maksudnya bahwa akan ada itu gitu. Ada kebutuhan itu. Benar, tapi kita nggak nulis si bagian interlude itu dan menentukan orangnya siapa sampai lagu terakhir udah selesai direkam. Barulah ditentukan. Baru tuh kita kayak nyari gitu. Di saat menentukan, kenapa dia jadinya Marissa Anita? Dan Bambang Pamungkas. Dan Iya, Bambang ada. Pamungkas bener nih. Bambang Pamungkas yang di tengah itu kan yang mau ke babak Iya, kedua iya, itu yang betul, betul. menit berikutnya maksudnya Menit tambahan. menit tambahan itu. Kalau Marissa Anita mungkin kalau Bambang Pamungkas mungkin Ryan bisa jawab ya. Tapi kalau misalnya Marissa Anita, selain personally emang gue ngefans banget sama Marissa Anita, tapi dan juga karena memang kita membutuhkan suara yang kayaknya keibuan gitu. Sama intinya adalah karena kita pengen orang yang ngebawain tuh value-nya sesuai dengan apa yang dia ucapkan juga sama lagu kami juga. Makanya pas kami ke Marissa Anita pun juga mintanya ke Mbak Marissa, Mbak ini adalah album yang mau kita bawain, kita nggak kenal by the way, jadi email aja ke emailnya dia di website. Inquiry gitu Iya, kayak Mbak ini kami ada album, topiknya seperti ini, kami merasa value-nya Mbak Marissa Anita dengan tulisan-tulisannya sesuai, jadi kalau tertarik ini ya alhamdulillah dibales gitu. Itu si dialognya sudah kalian siapkan sebelumnya atau Marissa Anita yang Iya, jadi Sudah disiapkan. skripnya tuh gua sama Baskara udah nulis dulu waktu itu, udah nulis terus habis itu cuman akhirnya masing-masing gitu kita discuss sama Marissa Anita dan Bambang Pamungkas juga akhirnya di rework supaya sesuai dengan mereka juga gitu. I see. berarti secara tema album kedua itu ada ya kan yang setelah Bambang Pamungkas di tengah itu kayak lebih ada babak kedua menit tambahan itu secara tema lagu semuanya lebih kayak tantangan berikutnya atau gimana sih? Iya itu kayak udah menuju ke resolusinya gitu lah. Udah kayak apa ya udah masuk ke babak kayak menerima bahwa hidup ini tuh tidak sempurna, banyak kehilangan, banyak penyesalan dan segala macem gitu. Nah kayak kita tuh butuh si interlude Bambang Pamungkas tuh untuk kayak kayak ini tuh udah beda scene nih gitu. Penanda gitu ya, jadi kayak penanda. bener. Ketinggalan 2-0 bukan berarti kita kalah. Itu memang sebelumnya sudah secara rekaman sudah kalian atur dulu ini tema-tema si urutan lagunya tuh ketemu pas setelah jadi semua apa dari awal sudah bikin kita bikin setengah ini tentang ini setengah ini tentang ini. Secara nggak sengaja sih itu ternyata pas udah kita urutin nih urutan lagunya ternyata kayak oh iya emang butuhnya kayak jatuhnya kayak ada awal tengah akhir gitu. Tapi kan bikinnya tidak sesuai kronologi. Enggak. Bikinnya nggak sesuai kronologi. Tapi ya somehow ya mungkin itu kayak secara nggak sadar kali kan ya. Jadi kayak kita dari awal tuh udah kayak kita kayak nyeritain hidup aja sebenarnya sih gitu. Jadi kayak secara nggak sadar. Tapi yang ya secara nggak sadar dan jadinya sesuai sama tracklist adalah lagu Lomba Sihir kan lagu terakhir banget yang kita tulis. Even waktu itu aransemennya udah liriknya agak sampai di hari rekaman tuh ada part yang belum selesai gitu. Itu udah terakhir banget deh Lomba Sihir tuh. Dan ternyata emang itu penutup albumnya juga gitu. Ya itu yang tadi Rehan bilang sih yang secara natural bisa ke arah sana gitu. Iya. Single pertamanya Ribuan Memori bukan? Si album itu tuh. Yang pertama kali keluar ya? Ribuan Memori. Yang pertama kali Itu keluar. kenapa yang dipilih itu? Tidak sengaja juga Itu awalnya itu dulu malah pas Ribuan Memori itu belum kepikiran bakal ada album kedua. Oh gitu. Itu Itu jadi bikin single dulu aja gitu. benar itu dirilisnya tahun 2023. 2023. Kita nggak pernah
itu juga sebenarnya waktu akhirnya kita udah jadi nih banyak lagunya, kita itu lumayan jadi perdebatan tuh kayak ini masukin kayak ini si Ribuan Memori dan Atau dia single lepas gitu. benar ada dua Ribuan Memori dan selamanya itu udah dirilis duluan. Yes. Nah, itu kita sempat mikir ini masuk nggak ya, tapi ternyata pas dipikir paletnya tuh sama gitu, masih dalam satu palet, jadi kayak ya mau kita masukin aja. Waktu Ribuan Memori dirilis itu buat single biar ada karya doang atau emang apa momennya kok bisa bikin single? Waktu itu kita mau bikin tour pertama tahun 2023 kan intinya pandemi udah officially kelar Ya, gitu. udah kan. bisa lah Udah bisa. Nah, waktu itu kita mau bikin kayak sebelum ada tour kita bikin sesuatu aja yuk gitu. Mumpung juga kita udah berarti jaraknya udah 2 tahun tuh dari album yang pertama. Gitu sih. Oh, karena biar ada alasan buat bikin tour. Benar, ada pushnya ya, push dar gitu. Promo single. Itu kan liriknya kan tentang jatuh sepeda pertama kali atau apa. Apa, Idenya ada siapa hantu di yang rumah pertama tua. kali punya ide itu? Lupa. Siapa ya? Lupa, tapi intinya awalnya sebenarnya kita awalnya pengen bahas tentang core memory gitu. Oh iya. Oke. Kayak banyak core memory Oh iya yang benar. core memory yang akhirnya jadi membentuk kita Hari ini. gitu. Nah, ternyata core memory itu kan sebenarnya nggak harus yang serius-serius ya gitu ya. Kayak jatuh sepeda, lu ngeliat apa main ke rumah yang dibilangnya rumah Angker, hantu gitu yeah. kan sama teman-teman lu itu kan. Rumah Hantu Pondok Indah. Iya itu awalnya emang. Sekarang udah jadi Susi Hero. Sama itu kan jadi apa, mungkin core memory lu tentang pertemanan, Yes. tentang kebersamaan dan segala macam. Awalnya bahkan di draftnya tuh ada kita sempat mau masukin core memory yang serius gitu, yang kayak Apa? perceraian orang tua. Oh. Iya iya ingat. Minuman keras pertama. Minuman keras pertama. Mix Max. Mix Cuma pas kita baca itu kan kayak enggak deh gitu, jangan deh ganti. Nah, soalnya Tristan nggak minum kan, nggak minum. Iya, Oh, benar. nggak relevan. Jadi kayak aku tidak ikut-ikutan. Itu dah. Keluargaku, Bukan aku. keluargaku sehat sempurna. Iya. Jadinya nggak relevan untuk berlima jadinya. Iya. Tapi kalau ngomongin core memory di lagu itu, yang core memory lu apa yang masuk ke lagu itu? Waktu itu apa ya, Re? Kalau gue yang first 2 itu. Kalau lu karya wisata Karya liburan. wisata liburan pertama, Heeh. kado dari mama dan papa karena berhasil naik kelas walau Kalau nilainya rata-rata tak pas-pasan. itu core memory lu. Itu beneran terjadi. Dibawa kemana? ke liburannya? Dufan. Oh, ke Dufan. Kasian banget ya. Ya kan zaman dulu memang ke Seru Dufan. loh. Nggak, maksud gue di waktu itu gue emang hampir nggak naik kelas, Kang. Oh gitu. Kelas 1 ke kelas 2 SMP. SMP. Jadi intinya gue di grounded lah. Oh. Gara-gara di hampir nggak naik kelas itu gitu. Nyaris lu. Nyari. Terus naik terus habis itu, kelas. terus habis itu, Sweater. habis itu kan orang pada bimbel kan di kelas 3. Nah, gue bimbel dari kelas 2. Oh, Oke. karena nilai lu jelek. Iya, Tindak preventif ya. preventif bener. Nah, terus habis itu karena akhirnya gue mau dan akhirnya apa si bimbelnya bagus, gue dibolehin sama, nih lu ke Dufan dah sama temen-temen lu. Gitu. Oke. Oh, bahkan nggak ada orang tua lu. Nggak ada. Berapa orang lu ikut ke Dufan? Wah, lupa Kang. Itu berapa tahun? Ada yang core lalu. memory. Ya sekelas lah. Kalau core memory masih inget dong deg-degannya Halilintar atau Iya, korak-korak. kalau itu ya. Dulu masih baru pertama-tama Perang Bintang tuh. Oh, perang bintang. Iya. Itu masih inget tuh. Itu mas Korak-korak. teman-teman sekelas lah. Korak-korak tuh ya. Sama gue pengen nanyain dong, perspektif lagu si Ribuan Memori ini kan berupa tanda tanya ya. Kayak memori yang mana sih sebenarnya yang bikin lu Iya, jadi iya. hari ini pendekatan awalnya tuh kenapa memori yang sangat personal dihadirkan sebagai sebuah tanda tanya gitu, kayak sebuah pertanyaan yang sangat-sangat reflektif gue rasa. Kayak 3M, Mbak. Reflektif ya. Kayak 3M, Cok. Kenapa ya? Iya, sebenarnya kayak di chorusnya gitu sebenarnya yang kita sampaikan adalah apa ya? Ya lu sebenarnya bisa milih core memory mana yang bisa lu jadiin bensin gitu. I see. Buat lu lanjutin hidup gitu. Lu pasti punya core memory yang baik, pasti punya core memory yang buruk gitu. Ya lu harus ingat bahwa dua-duanya tuh membentuk lu. Yes. Apa namanya, dan lu bisa pakai dua-duanya untuk jadi bensin itu tadi gitu sebenarnya. Tadi Udu apa core memory yang di lagu itu? Kalau nggak sambil nyanyiin deh coba. Itu ada gitar tuh. Nah, kalau gue Coba, sebenarnya ambil gitar ya. Gue ambilin. Selam. apa ya kalau memori gue yang lagu itu ya? Yang di lagu itu yang masuk. Sebenarnya itu yang perceraian orang tua ya, tapi nggak masuk ya karena yang cerai orang tuanya orang tua gue doang. Karena yang lain Iya, yang keluarga lainnya. kita Iya, enggak iya, masalah. Iya, keluarga kita kok kayak baik-baik aja gitu. Oh tapi liriknya waktu itu bukan perceraian, lebih Akhirnya kita perceraian lebih perpisahan orang tua. perpisahan orang tua. Pas didengar juga
Iya, Nggak kayaknya juga, lagu kayaknya. gue doang nih yang bisa gitu. Kayak jadi tidak menyenangkan ya. Iya. Apa moodnya lagunya. Bener. Kalau lu kok Jago. Mas Hebat Eros balik lagi. Jago. Nah, Eros boleh lebih jago tapi Eros tidak bisa bernyanyi sambil Sambil main bermain gitar. Raihan Nur bisa. Kang, dia sekarang lagi di belakangan lagi dipanggil orang-orang namanya yang maha dahsyat Raihanur. Oh, Saya juga kurang paham dahsyatnya mungkin. Iya. Saking jagonya. Saking jagonya. Biasa. Keluarga Nur loh, keluarga Nur kan sudah ini loh. Oh aduh. Keluarga Nur loh. Silakan di googling lah keluarga Nur, N-O-O-R. Wah itu. Gak ada banyak. Banyak keluarga Nur. Coba nyanyiin. Tuh. Bagaimana nih? Bersatu. Chorus. Chorus dulu ya. Chorusnya Bu. Ya. Tuh ada. Jika ada ingatan yang terus Ingatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada padi yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Yoi. Nah, di sini lu masuk rapnya. Aduh, jadi on the spot nih. Ayo, bisa. Coba Re, kasih Re. Rapper Casablanca, beri beat. Beri beat. Dia puyang. Re. Pancing, beri beat. Lu jahat lu sama gua lu. Ayo Bas, cerita tentang core memory lu Bas. Ayo apa Bas? Core memori gua 2014 merantau ke Jatinangor. Dulunya anak baik menyicipi jadi anak bangor. Celana yang dulu ketat kini sagging karena ngondor. Juri Kang, gimana Kang? Juriin Kang. Ya lumayan lah. Lumayan merusak lagu. Soalnya nggak ada autotune ya Kang. Iya, makanya ini dia tergantung autotune sih. Harusnya hancur. Coba Autotune mania. kalau nada bisa dibengkokkan, kenapa harus lurus? Iya. Style. Kalau sofa itu tentang apa sofa? Tentang sofa. Tentang Literally tapi sofa. sebenarnya agak core memory lagi ya. Iya, balik ke situ sih. Tapi berupa barang apa yang ada sebenarnya bukan core memory sih, apa namanya, saksi bisu. Saksi bisu ya. Kayak ada sofa biasa di ruang tengah tuh kan jadi sebenarnya dia punya banyak banget cerita di situ. Ada yang mungkin dari kecil, maksudnya kita misalkan punya sofa di ruang tengah tuh dari kita mungkin ada yang belum lahir atau kayak turun temurun dari nenek kakek gitu. Emang dia punya banyak banget cerita gitu. Kayak misalkan pulang sekolah tiduran di situ atau ada yang berantem keluarga di situ juga, dia ngelihat juga, ngerasain, atau bawa teman, bawa pacar ke situ dan lain-lain. Tapi juga sofa itu bisa diganti sama barang-barang lain gitu. Misalkan ada yang, kalau lu apa dua itu lemari ya, apa sih? Lupa juga. Oh, bangku makan, meja Bangku makan. meja makan. Dia ngeliat gue dari kecil, bertumbuh, nyampe sekarang gitu lah. Kuat berarti meja makan ya. Kuat. Jati. Infokan merek. Jati. Dari mana tuh? Tolong dikasih tahu tuh. Kuat. Biasanya meja-meja makan biasa yang dibeli di supermarket kan gampang 10 tahun udah goyang. Oglek. Baut-bautnya udah kebuka. Benar. Kencengin. Dikasih kaki kayu baru, beda sendiri. Belang gitu. Ditambahin. Iya. Kalau lu Ray apa ya? Barang tadi kan core memory apa soal barang, kalau Udu tuh Meja makan. Wah, kalau misalnya salah satu sebenarnya si sofa ini sih. Sofa itu beneran ada. Sofa, jadi ada sebuah sofa di kontrakan yang itu yang tadi kontrakan gue yang pertama itu. Kontrakan gue dan Baskara dan Tama itu. Si sofa ini tuh kayak jadi ya ruangnya, jadi tempatnya kita buat ngapain aja gitu, kayak ngobrol, terus ngobrolin lomba sihir awal-awal, ngobrolin lirik-liriknya, sampai akhirnya ada yang berantem di situ. Siapa tuh? Adalah. Bukannya lu waktu itu yang Sebut berantem? saja saya. Gitu Sama ya. siapa? Saya pernah. Sama Saya siapa? pernah. Sama Tama dulu. Kenapa? Wah banyak Kang. Satu aja kenapa? Karena dia nggak cuci piring. Bener. Kalau Oke. habis makan. Iya. Oh, dimarahin sama Tama. Dimarahin bukan, Tama yang nggak cuci piring. Iya. Oh, Tama enggak cuci. Dimarahin sama Lu- Rehan. Lu yang marahin. Iya. Tapi emang mereka dari dulu gitu Kita lah. emang gitu. Dinamikanya. Memang berantem mulu. Tom Jerry gitu Iya. ya. Jadi si sofa ini lumayan bersejarah lah buat kita sebagai lomba sihir. Emang berantemnya gitu. di sofa? Ya teriak-teriakannya di situ sih.
Lu yang teriak apa? Enggak, lupa. Dua-duanya kalau dua-duanya di sofa ngapain teriak-teriak? Berarti salah satu jauh ya. debat. Oke. Berdiskursus ya. Persoalan cuci piring doang sampai berdebat. Panjang Kang. Panjang. Intinya ceritain apa Berarti masalahnya. Ada apa? Berarti Kan cuci mungkin piring itu- masalah cuci piring doang. Itu cuma trigger berarti ya. Trigger. Emang kenapa kalian? Enggak, tapi emang kita udah berteman lama aja sebenarnya. Iya, enggak apa-apa Sama- berteman lama. Jadi sebenarnya kenapa? Tama keluar lomba sihir karena Rehan gak suka kan. Wah, headline aja besok nih headline. Ternyata Iya. di Clipper ternyata. Di Clipper. Kata Enrico Tama keluar. Ya banyak lah dinamikanya pada masa muda waktu itu, masih muda. Iya. Gue cuma cerita satu aja biar nggak perlu semuanya satu aja. Sampai lupa Kang saya. Oh, Banyak banget. Katanya core memory, nggak mungkin lupa. Sampai dibikin lagu tentang sofa loh. Oke, paling gampang ya. Paling gampang, jadi kita kan waktu itu banyak proyek rekaman yang kayak berkejaran dengan waktu juga. Oke. Nah dia emang seniman banget kalau dia. Ah. Jadi nggak bisa dia ada deadline. Oh. Jadi bilang gitu kayak, lu kemana sih nih gini. Gitu. Akhirnya cuman selesai Kang, aman. Iya dia selesai di lomba sihir kan. Dia selesai. Benar. Apa nama proyeknya ya? Iya. Tapi sekarang baik-baik aja sama Tama. Baik. Kita sering teleponan. Yakin dia baik. Yakin deh ini. Kita baik-baik aja baik. Tapi nggak sampai pukul-pukulan berarti. Enggak sampai pukulan. Saya takut juga kalau mukul dia soalnya. Bisa ngilang. Ada nggak hal yang dulu kalian hanya bayangkan sekarang di lomba sihir ternyata wah ini dulu kita cuma ngehayal nih sekarang terjadi. Sudah jadi realitas. Oh, kalau gue ada personal sih tapi Apa? kayaknya mereka nggak sependapat. Dulu Gimana, gue tuh gimana? pengen banget punya band, pengen banget punya band. Hah. Terus pernah sesekali kayak setiap nonton ke festival terus nonton yang vokalisnya perempuan tuh kayak kok bisa ya dia hebat banget, kok bisa ya gitu. Cuman gitu doang aja jealous. Kok bisa ya, gue pengen banget lagi gitu. Ya udah terus pas sudah ada lomba sihir kayak ih ternyata gini rasanya ya gitu. Ya bersyukur aja sih, bersyukur. Gimana ternyata rasanya? Capek. Ya Enggak lu lah, lompat-lompat enggak mulai lah. Enggak lah, capek. iya capek karena loncat. Tapi capek yang happy. Capeknya happy lah. Ada nggak tapi masih sekarang sampai sekarang masih nggak ada perasaan dulu aku bermimpi ada. Ih masih banget. Kayak kalau misalnya udah mulai capek tuh kadang kayak gila ini dulu impian gue banget sih bertahun-tahun dari SD gitu. Ya udah jalanin aja. Dari SD. Dari SD. Dari pengen. SD lu udah pengen jadi penyanyi. Udah pengen. Gara-gara siapa? Emang pengen aja sih kayaknya karena kalau dulu tuh acara keluarga tuh semua cucu tuh harus bermusik. Batak Iya soalnya. kan? Oh. Ada yang piano, ada yang gitar Batak gitu. soalnya Batak. Terus Iya, gue nggak bisa main alat musik kan. Dulu gue SD main angklung. Terus ya udah Batak akhirnya banget tuh. Itu. Iya, Batak banget ya. Batak banget ya. Mainkan nada top buat tidak Iya. bisa ngiringin tortor itu. Iya, itu dia. Ya udah akhirnya gue disuruhnya udah kamu nyanyi aja karena kamu nggak bisa main alat musik kan cucu terkecil gitu ya. Kemarin deh. Udah, Nyanyi gitu. nyanyi sampai akhirnya udahlah pede aja deh jadi penyanyi gitu. Kalau lu dulu merasa suara lu bagus? Sama sekali enggak sebenarnya, tapi karena hanya gue doang di situ yang nggak bisa main alat musik, mau nggak mau Nggak ada nyanyi opsi, Kang. nggak ada Iya, opsi nggak ada ya. opsi gitu. Tapi tadi lu bilang ada rasa kepengen ngelihat terutama unit-unit musik yang vokalisnya perempuan ya. Waktu itu ada band-band spesifik gak yang lu lihat? Ada. That Should Be Me gitu. Oh, That Should Be Me mah enggak That lah, Should Be Bas. Me. Jauhan lah That Should Be Me. Udah. That Should Be Me berlebihan lah. Waktu itu gue lagi nonton Hi-Fi. Hi-Fi itu baru ganti vokalisnya. Baru Neida. Baru banget Neida. Oh, baru masuk Neida. Baru masuk Neida. Pas nonton tuh gila hebat banget ya, dia bisa gini ya. Ini koneksinya gimana ya? Gitu gue mempertimbangkan kayak dia dari mana masuknya, celahnya gimana ya gitu. Ya itu dari Hi-Fi lah. Nah buat teman sekelas yang juga bermimpi seperti Natasha Udu ingin main di festival, ini Nah. saatnya ya. Karena Authenticity Soundroom 2026 sudah dibuka dan silakan disubmit karya otentik lo yang nantinya bakal dikurasi oleh tim Authenticity. Apapun genre musiknya ya. Jadi lu punya kesempatan buat tampil di panggung-panggung pesta pora. Yoi. Jadi langsung aja cek link submissionnya di bio Instagram Authenticity dan please pantengin terus dong update kita. Iya, selain Pesta Pora nanti juga bakal ada festival-festival lain, tapi yang paling dekat itu Pesta Pora. Raihan kan pernah jadi kurator. Nah, Tahun lalu. Iya, tahun lalu. Tahun lalu. Menurut kurator karya otentik seperti apa yang biasanya bakal disukain?
aduh kayak jadi jago banget nih gue tapi enggak Kan lu karena- yang maha Iya. dahsyat. Iya, main gitar sambil nyanyi. Iya, aku bisa bernyanyi sambil bermain gitar. Eros Chandra pun tidak bisa. Bikin merchandise itu lomba sihir yang maha dahsyat itu Raihan Nur. Aku bisa bernyanyi Sambil dan bermain gitar. Terus di belakangnya bahkan Eros Chandra pun tidak bisa. kecil tapi ya. Iya. Terus suka sih sambil bermain gitar dalam kurung lead. Oh, di dalam sini. Melot Iya, melot itu melot. Bukan melodi ritme loh. melodi terjaga, bernyanyi tetap prima. Kacau banget. Anjir. Terus lu kirim, bilang Mas Eros saya mau kirim merchandise lomba sihir boleh Kita nggak? ada artikel baru nih. Gitu. Tapi pasti dia tidak bisa nembat. Betul. Iya. Makanya dia kan nyanyi paling yang itu doang, pejantan tangguh doang kan. Sepanjang albumnya banyak coba. Eros bernyanyi dihitung dengan Saya nggak jari. komen ya, saya Eros nggak komen hebat, ya Kang ya. Iya Eros hebat, tapi tidak sedahsyat yang maha Oh, dahsyat. iya. Itu clipper lagi nih. Itu. Hancur. Gimana pengalaman lo mengkurasi Soundroom 2025? Ya kayak kelihatan sih gitu kayak apa band-band yang kayak kelihatannya having fun gitu. bermain dan menulis lagunya gitu tuh kedengeran banget dan kerasa gitu sampai ke pendengarnya, dan itu yang akhirnya kalau misalkan lu udah bisa have fun dengan karya lu dan gimana cara lu bermain dengan teman-teman lu, ya akhirnya jadi otentik banget sih. Jadi yang penting bersenang-senang dulu dari diri sendiri ya. Bersenang-senang lah. Gitu. Kalian kapan titiknya merasa oh ini kita tidak senang-senang nih bermusik? Ada nggak momen ini udah nggak? Sebelum album 2? Ya benar. Sebelum album 2. Kayak sebelum album 2, mungkin setahun sebelum album 2 itu mulai kita tulis. Waktu itu kita ngobrol kayak kita tuh hal yang kita udah jadi malah kerja terus, kita sampai lupa untuk ngobrol bareng. Ngobrol maksudnya kayak dulu tuh kita sering ngumpul, karena mungkin kita juga di satu kerja bareng gitu ya, di Hindia pada saat itu gitu. Tapi kita semenjak Lomba Sihir udah mulai kerja terus, jadi setelah kerja kita nggak pernah ketemu gitu, nggak pernah even sebenarnya ngobrol iya, tapi cuman nggak sengobrol itu gitu. Ngerti sih, kita nggak ngobrol lu apa kabar beneran gitu, kayak ngobrol-ngobrol gawe lah ya. Iya, ngobrol-ngobrol atau cuman lucu-lucuan aja, tawa-tawa aja, tapi nggak beneran kayak lu apa kabar, lu lagi ngalamin apa dan lain-lain, keluh kesah lah gitu. Dan itu kayaknya lumayan, untungnya kita sadar cepat gitu, mungkin sadar cepat dan kita kayak mesti ngumpul nih, ngobrol aja udah, nggak usah ada juntrungannya gitu. Mau sampai ada yang mau nginep di situ suka-suka gitu. Tapi iya itu 1 tahun sebelum kita mulai nulis album kedua. Karena saking padatnya jadwal. Padat sih enggak, cuman kita jadi lupa, udah jadi autopilot. Jadi autopilot, jadi rasanya malah kita malah jadi lupa bahwa ini kita main sama teman-teman kita loh, bukan sama rekan kerja aja gitu. Kayak lo larut sama sistem aja gitu ya. Iya. Terus apa yang kalian lakukan? Nongkrong. Gimana? Ngobrol aja udah. Bener-bener sesimpel ngobrol, dan akhirnya itu kita lakukan juga di awal album mau dikerjakan. Workshop pertama itu kita nggak ada yang megang alat musik, even studionya juga nggak dipencet nyala apa-apa, cuman ngobrol aja. Even ada yang ya pada sebat di luar, ngobrol, bener-bener ngobrol doang. Itu lama banget, even kayak dari siang sampai lumayan sore, sampai ada yang maksudnya acara makan malam, jadi ya mau pergi gitu. Nongkrong doang. Bener-bener nongkrong doang, tapi dari cerita yang banyak itu kita jadi punya, kita jadi tahu yang mau kita tulis apa. Akhirnya jadi obrolan jam 3 pagi. Makanya karena kalian ngobrol gitu. Iya, walaupun kita jadi mereflek, kita dulu tuh sering ngobrol sampai jam 3 pagi loh, sampai kadang sampai yang larut banget lah gitu. Waktu terutama pada saat pandemi ya, karena waktunya juga udah nggak jelas banget gitu. Itu tapi bikin ini nggak kayak kalian ada yang ternyata si ini kabarnya ini, ada yang mengejutkan nggak di pada saat pertemuan itu, yang bahkan kalian saking udah lamanya. Iya, kok gue baru tahu si teman gue begini gitu. Ada nggak Edu? Ada aja sih. Dengar ya? Ada aja sih ya, kayak mungkin waktu itu gue baru tahu ternyata si Udu, gue nggak tahu sih, gue boleh cerita nggak, lu pengen S2 gitu. Oh iya. Kenapa itu nggak boleh diceritain? Bukan nggak boleh, tapi kayaknya baru terkuak gitu. baru terkuak gitu. Gue pikir tuh lu mau menceritakan hubungan yang apa gitu. S2 doang. Cuman kan ternyata kan itu
kita baru tahu, gue at least gitu baru tahu ternyata itu big deal buat dia dan dia lagi seriously see. considering Oh, gitu loh, lagi seriously considering. Nah, Mau S2 atau enggak tuh? kan tapi kan kalau S2 kan ternyata kan banyak harus dipikirin kan, kayak jadwal, Iya. komitmen dan segala macam. Nah itu tuh ternyata baru kebuka di situ yang somehow juga jadi menurut gue membuat kita jadi human lagi sebagai band gitu loh. Kayak ternyata orang-orang tuh juga going through something juga. Bahkan kita walaupun kita udah sering banget bareng setiap minggunya gitu. Akhirnya S2? Enggak, belum. Gara-gara ngobrol sama Rehan? Iya. Iya dia, iya. Oh iya, tapi Lomba Sihir terus jalan ya gitu. Lo pengen S2 apaan, Du? Belajar bisnis sih. Oke. Tuh. Cuma emang belum kesampaian karena belum ada waktu sama uangnya juga. Jadi ya sudah, ntar kita coba lagi. Semoga segera ya. Amin. Jangan Amin. mengganggu akademis Loh, orang. saya Masa lagi. depan orang nih. Oh gitu kan. Sakit gua kembali jujur. nih. Oh, Kembali perlu dengan dahsyat, saya. aduh. orang perlu pengen dahsyat. studi nggak boleh. Lu nggak suka ngeliat temen pinter. Iya. Saya seneng banget Kang. Lulusan dokter gigi gini. Iya, Dokter gigi. Iya. Oh ya. Kaget banget. S1. Iya tetap aja kan. Iya, bener. Sarjana kedokteran gigi. Mas Eros nggak bisa cek gigi. Nggak Gak bisa Bisa. scaling. Gak bisa scaling. Nggak bisa sekali. Eros Chandra boleh jago tapi Eros Chandra tidak tahu anatomi gigi. Iya. Eros Chandra boleh tahu scale tapi tidak tahu scaling. Beliau juga nggak pernah magang di bawah Soleh Solihun. Saya pernah magang di bawah Soleh Solihun. Bagaimana rasanya? Lupa. Ya saatnya kita ke sesi nitip ya. Yoi dong. Netizen izin bertanya. Buat teman sekelas yang mau bertanya kepada bintang tamu atau narasumber kita, silakan tunggu di di Instagram kami authenticity_id. Nanti kamu bisa memberikan pertanyaan sebelum wawancara berlangsung ya. Nah kalau ini yang udah masuk nih pertanyaan dari netizen akan kita langsung bacain. Oke, akan gue bacain. Pertama itu ada dari Mr. FL Haikal. Kayaknya bukan Mister kali ya. Apa lagu underrated Lomba Sihir menurut personelnya sendiri? Berarti dari kalian masing-masing. Iya. Kayak karya yang bisa nih ekspektasinya jadi lagu hitsnya LS. Iya, yang underrated coba dari Enrico. Kalau yang kayaknya jadi hits gue nggak akan tahu. Tapi kalau yang underrated? Tapi gue kayaknya kalau underrated ada lagu judulnya uangmu. Oh iya. Uangku. Yang apa sih lagu itu tentang bekerja, aku pengen bersenang-senang sampai apa sih liriknya tuh kan ada kan? Iya kita apa bahasanya? Ini Intinya kayak gue pengen pakai duit buat gua dong. Iya, itu betul. Jangan bukan buat lu doang gitu kan Backbone. kayaknya. Iya, Apa tapi apa backbone? Apa sih? Iya, backbone of the family. Kah? Pengen ugal-ugalan. Iya, Oh, ugal-ugalan. iya, bersenang-senang dengan ugal-ugalan. iya, tapi maksudnya itu lebih keluh kesahnya kayak aduh apa ya sebenarnya gue udah kerja udah capek banget tapi sebenarnya gue nggak pernah ngerasain uang itu gitu. Yes. Iya. Tapi udah cuman sampai situ aja sih. Pengalaman lu itu. Lumayan. Enggak, tapi maksudnya tapi dalam konteks sebenarnya apa namanya intinya sandwich generation aja sih. Kayak banyak yang mesti kita tanggung jawabkan tapi bukan kita yang lakuin gitu. Ya itu sih. Kalau lu apa lagu underrated versi lu? Oma Mama kali ya. Ada lagunya judulnya Oma Mama. Itu tentang ibu sebenarnya. Simpel tentang ibu aja. Karena kita semua berlima deket sama ibu kita. Jadi ya kayak kita pengen membuat lagu tentang ibu aja udah. Gitu. Rehan? 1 jam terpanjang judulnya. Oh iya. Itu lumayan underrated karena kita kayak baru pertama kali bikin lagu yang apa chorus dan verse-nya tuh beda apa nada dasar. Itu kita ya banyak influence yang kita dengerin kayak seperti itu dan kita baru bisa melakukannya di 1 jam terpanjang. Kalau yang maha dahsyat konteksnya teknikal. Teknikal. Ya. Kalau yang berdua personal, emosional. Beda, memang. Kalau yang maha dahsyat beda, memang. Iya. Kan. 1 jam terpanjang. Soalnya tuh paham banget ya. Untuk puting-puting on the spot. Dari sisi teknik. Paham banget maksud gua. 1 jam terpanjang Itu tuh sambil prank gue. ngapain sih sebetulnya 1 jam terpanjang tuh kan gue membaca liriknya. Ini sebenarnya tentang apa? Lagi kejadian ngapain? Pokoknya waktu itu ada sebuah keadaan darurat di keluarga lah. Oke. Ada sebuah keadaan darurat yang bikin nungguin satu proses nih kayak lama banget gitu. Nungguin satu proses tuh kayak padahal cuma sejam. Prosesnya cuma sejam tapi kayaknya udah kepikirannya kemana-mana. Perut gitu. muter ya. Keluarga lu? Keluarga. Ngapain itu? dia selalu dia. Ada keluarga keadaan darurat lah Kang. Oh.
Urgent bisa, ya. bisa diraba-raba lah tuh. Iya, Nggak iya. bisa Kira-kira. sih orang kita bukan keluarga lu ya kita nggak tahu. Kan beda-beda tiap keluarga, ada yang daruratnya sejam tuh nungguin kelahiran, Ada yang nungguin ada yang apa? nungguin cortex mungkin nggak diklik-klik. Bener juga. Nggak, waktu itu Oh. bokap tuh lagi waktu itu ada operasi yang besar dan lumayan bukan darurat sih tapi lebih Genting ya? genting lah. Genting. Heeh. Tapi sekarang alhamdulillah sehat. Udah terjawab. tinggal Akhirnya diceritain terjawab ya. Iya, iya. tinggal Iya, lu diceritain. ceritain. Dia nggak pernah ceritain nih tapi dia nggak pernah cerita. Cuma ini dia kayak udah. Padahal kita kepepet nih kita gue udah begitu. janjian gue nggak mau ceritain ya, tapi ya Kang Soleh Iya, juga yang buka, iya. bukan saya. Diubah-ubah. Kenapa Iya. kok lu menganggap itu Ubah-ubah. menganggap itu aib atau apa sih? Kenapa nggak lu ceritain? Bukan aib, deg-degan aja, deg-degan. Kenapa Deg-degan aja, kayak itu rasa yang cukup nggak enak sih untuk diulang lagi sebenarnya gitu. Iya, tapi kan menceritakannya akan membantu mungkin. Yang ini nggak membantu nih Kang. Kan udah Kayak- lewat. Iya bener. Tapi nggak cuman dulu kayak even kalau misalkan kayak cerita sama istri gua gitu tentang itu gitu gua agak kayak enak gitu kayak deg-degan banget soalnya pada Traumatik saat lagi. itu traumatik bener. Oh, iya. Tapi kadang-kadang ketakutan tuh harus dihadapi. Iya, jadi terima kasih Kang. Sehatin jadinya ya. Terima kasih Counseling Kang ya, Soleh counseling ya. akhirnya Kang Soleh bisa membuat gua cerita. Lebih lega ya. Open Iya, up. cerita lah. Dia nggak terbuka sama kalian juga ya? Terbuka. Cuman kita udah janjian kayaknya Terserah Rehan deh. terserah Rehan deh kalau yang ini. Oh, kalau ditanya tentang ini, Iya, Rehan iya aja. bener. oh, I see, Terserah I see, dia. I see, I Makasih ya see, Kang. I see. Akhirnya cerita nih. jadi lebih lega kan? Lebih Kebenaran parah. Ini ada pertanyaan lagi dari Adla Rem Tobing. Apa aja alternate name sebelum kalian fix deklarasi sebagai lomba sihir? Atau bahkan nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada Adla. Nggak ada. Kita next dari Rocky.selah. Lomba sihir siapa yang menang? Ini pertanyaan MC sering gak sih ke lu pada? Iya, Sering iya, banget. Sering Iya banget. kan? Iya sering. Tapi kan dia jadi selalu nggak ada jawabannya kan. Iya. Dia selalu, oh iya lomba sihir. Nanti kalau ditanya main sih, lomba sihir aja tuh. Gitu. Jadi kan kepikiran soalnya nggak ada yang menang. Kalau ditanya lomba sihir siapa yang menang? Penguasa. Oh boleh tuh, boleh tuh. Benar-benar. Kalau yang nanya lomba sihir siapa yang Iya. menang? Penguasa. Penguasa. Anjir abis itu lomba sihir featuring Fix. Om Iwan. Oh iya, penguasa Pesawat ya. tempur. Pesawat tempur. Ini lanjutnya ada pertanyaan dari Nah, iHeart ini. Riri. Pas di video melompat lebih tinggi pakai gitar Jackson siapa tuh? Gimana rasanya lihat-lihat gitar di rumah Eros? Kayaknya ini Ini pasti spesifik buat Rehan deh ya. Nah. Kalau Iya. soal gitar-gitar kan yang maha dahsyat dong. Ayo Rey. Jacksonnya Jackson saya. Itu Oh, pasti lah. Punya lu jangan menganggap remeh Jangan, nih jangan, iHeart iHeart Riri. Riri. Menganggap remeh. Dipikirnya lu nggak punya Jackson. Kacau ini. Kacau bilang dong. Aku gitaris kaya. Oh enggak kalau yang ini. Aku have. Enggak kalau yang ini gimana rasanya lihat-lihat gitar di rumah Mas Eros? Lebih mahal, Pak. Oh iya, ya iyalah dia udah Jauh. puluhan tahun Iya, berkarya. bener sih. Lu kan OTW. Apa? OTW. Wah, mahal-mahal banget gitar kan. Ada berapa puluh kalau lu hitung-hitung? Nggak ngitung, tapi banyak banget sih kayak berapa ya? Seginilah dari sini Setengah sampai. gini, terus habis itu dua apa? Dua rak. Dua rak gitu, dua level gitu. Ada nggak yang lu? Ini dilepas nggak nih? Gitu. Lepas berapa? Nggak berani nanya, nggak berani. Saya juga nggak bisa beli kayaknya, Kang. Siapa tahu kan karena kamu mengaransemen. Nih, aku kasih harga. Aku delegasikan. Aku kasih harga aku beli. tapi di situ ada waktu itu ditawarin mau mainin nggak nih? Gitu. Nggak mau dia, Nggak kita- mau. Kenapa? Kecewa tuh kita sama kita juga kenapa? Saya nggak mau. Itu saatnya kau menunjukkan yang Nggak, maha dahsyat. Terus sambil nyanyi Torer. mainnya. Sambil nyanyi. Gak mau. Takut. Apa sih yang ditakutin? Takut nggak bagus aja suaranya. Tapi Saya kan dia mainin. tidak bisa seperti Nyanyi. lu. Ya udah. Iya. Gue takut gitu pas genjreng kayak aduh malah jadi kagak bisa genjreng chord C gitu misalkan. Deg-degan. Saking groginya ya. Bro, gue bebas. Itu padahal ke saat lu bersinar di Iya, situ. tapi ngelihat aja udah cukup lah, ngelihat cukup. Kalau sekarang diajakin lagi terus ke rumah Eros dikasih gitar lagi suruh main, lu berani nggak? Gitar saya boleh. Kalau Saya gitar saya kalau gitar dia udah nggak tahu. berani. Aduh nggak ada. Ada jangan deh. Ya gue deh yang main deh. Ya lu ya apa Karena apa bedanya kan sama-sama gitar. beda sih Kang, beda ada ininya. Barang orang gitu ya. Barang orang dan ada kodam. Gak enakannya terlalu Jawa lah. Iya, terlalu iya, jauh. iya, iya. Masa yang maha dahsyat nggak enak? Kan? Jawa bener sih. Ternyata tetap walaupun dahsyat tetap Jawa. Iya, iya, benar. Jawa ternyata. Lain kali Eros tolong ya kalau ada Raihan datang. Pinjemin. Pinjemin
Aku minta itu, bilang Ros, aku maksa kau. Engkau. Maksa. Udah nggak pakai mas tuh ya, Ros. Harusnya lu lagi deket. Bisa gini enggak? Atau lu sambil nih, cuma bisa pajantan tangguh kan? Aku bisa satu lagu. Aku bisa sepanjang konser. Kamu tidak bisa tanpa Duta, aku bisa tanpa Baskara. Waduh. Kayak flexing ya jatuhnya. Kita lanjut nih, pertanyaan dari Shade of Cool. Halo my band favorit gue, mau nanya ada gak sih cerita atau DM atau pesan dari pendengar atau fans Lomba Sihir yang memorable banget buat kalian? Misal kayak ada cerita yang how your songs inspired them or something. Ya, yang pernah mungkin ke kalian ada yang cerita? Lu dulu, Dok. Ya, Dok. Kalau yang memorable, kayaknya kalau misalnya dia bentuknya selalu bilang musik kalian menyelamatkan gue gitu. Awalnya gue mikir itu suatu hal yang masa sih nggak mungkin deh segitunya deh. Cuma ternyata itu beneran terjadi gitu karena mereka menceritakan bahwa mereka lagi ada kesulitan di keluarganya, terus mereka dengerin lagu tuh rasanya jadi lebih happy, lebih optimis gitu. Ternyata beneran lagu itu bisa menyelamatkan hidup seseorang. Nah itu tuh memorable banget buat gue. Perasaan lu gimana waktu ada orang cerita gitu? Awalnya jadi kayak ini ya, terharu lah gitu, kayak oh ternyata beneran bisa ya, kayak jadi gue tahu melakukan sesuatu tuh ada tujuannya gitu loh. Kayak oh ternyata dengan dia ngeliat gue manggung atau dengan lihat Lomba Sihir rilis lagu itu bisa merubah hidup dia jadi lebih baik ya, alhamdulillah. Sebegitu dampaknya ya. Ternyata. Lu kok gimana kok? Kalau dari saya sih paling lebih yang ya selain yang kayak gitu, lebih perihal orang jadi semangat lagi main musik gitu. Kayak kita, saya pribadi merasa kalau kita berlima itu datang dari musisi yang banyak kekurangannya gitu. Kita nggak ada yang, menurut saya kita nggak ada yang kayak virtuoso atau ya mungkin Tristan kali ya. Cuman lupa gue sampai ada di situ. Cuman maksudnya kayak ya kita nggak ada Joey Alexander di band kita atau kayak langsung excel banget kayak udah dia doang nih gitu, nggak ada. Tapi kita selalu nunjukin bahwa kita itu 5 orang yang punya kekurangan tapi terus aja jalan gitu. Dan itu kayaknya kadang menginspire, memberi inspirasi ke orang-orang yang pendengar kita yang terutama kalau misalkan ngobrolin musik sama gue gitu kayak enggak udah jalan terus aja dulu gitu. Jelek dibilang jelek ya tinggal latihan lagi untuk bisa jadi lebih bagus. Karena ya itu nggak akan ada habisnya dan itu selalu gue gue senang banget untuk kita sama-sama gue tuh sama sekali nggak perfect loh, maksudnya gue masih jauh banget dari yang apalah maksudnya yang kita pengen gitu, jauh banget in terms of musik ya, musicality gitu-gitu. Setiap hari kayak nyari, cobain sesuatu hal dan itu ya itu selalu menginspirasi gue dan seneng gitu kalau ada orang yang nge-DM gitu langsung gitu. Itu sih paling, atau denger kayak bang, gue lagi belajar produksian nih sendiri, misalkan sebutlah pakai GarageBand nih, udah nggak apa-apa, tapi gue cuma punya ini nggak apa-apa gitu, kirim jadi dengerin kayak. Terus misalkan dari kota mana gitu yang gue belum pernah datengin tapi wah bagus ya gitu, kayak oh ini bisa diutak-atik nih gitu ternyata. Ya itu jadi gue jadi kayak lu latihan untuk ke guanya jadi bensin yang baik dan semoga buat jadi dia juga jadi bensin yang baik gitu. Kayak iya maksudnya paling gitu sih, jadi gue nggak boleh stop ngulik nih gitu sih paling. Kalau lu Re? Paling kalau gue kalau ngelihat sekeluarga yang ada anak kecilnya nonton Lomba Sihir sih itu. Dan kadang-kadang juga ada beberapa yang nyamperin gue gitu, misalkan kayak anakku lagi belajar main gitar gitu misalkan, kayak dengerin belajarnya lagu Ribuan Memori gitu. Itu lumayan kena di gue karena ya mungkin akhirnya jadi ke amplifikasi juga perasaan itu karena gue sekarang punya anak juga gitu. Jadi gue merasa kayak setiap momen yang gue berikan ke anak gue tuh harus spesial gitu dan harus bisa jadi core memory yang baik buat dia gitu. Dan melihat ada orang yang bawa anak ke konser Lomba Sihir atau kayak bilang bahwa Lomba Sihir adalah lagu yang dia dengerin gitu, kayak itu membuat gue ya lumayan tersanjung ya. Berarti alhamdulillah gitu Lomba Sihir udah jadi bagian penting dari hidup mereka, hidup dan perkembangan anak itu gitu. Ya, ngomong-ngomong soal bagian penting ini, sekarang Lomba Sihir juga jadi bagian penting dari vinyl yang koleksi vinyl kita. Masuk. Iya. Masuk. Silakan ditandatanganin ya. Bas, coba tolong kasih spidolnya Bas. Nah, tolong ditandatanganin si semuanya tuh bertiga. Ke situ aja. Kita ke situ. Ya.
Nah, buat teman sekelas yang mau mendapatkan vinyl bertanda tangan personel Lomba Sihir, silakan tunggu informasinya di Instagram kami @authenticity_id. Karena nanti di akhir musim kami bakal bagikan semua vinyl ini 30. Bukan satu-satu ya, Kang? Bukan satu-satu. Semua vinyl dari satu musim podcast naik kelas yang bakal didapatkan oleh penonton atau teman sekelas yang beruntung. Yes, jadi pastiin stay tune terus di Instagram @authenticity_id. Lama banget nanda tangan lu. Nah. Diarsir. Oh, sempit. Diarsir. Lomba Sihir ada yang mau informasi yang mau disampaikan lagi atau promosi-promosi yang mungkin perlu diketahui oleh teman sekelas? Nah, Kita berarti malam ini nih dari syuting ini nih kita akan merilis sebuah lagu baru oke. berjudul Di Seberang. Oh, Di Seberang. Ini Iya. single lanjutan setelah melompat lebih tinggi. Iya, jadi kita nantinya akan merilis sebuah perpanjangan album Obrolan Jam 3 Pagi. Extended version. Iya, judulnya Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Ini kayak Jadi deluxe-nya gitu ya. Kayak deluxe. Jadi ada beberapa lagu tambahan yang kita perdengarkan pertama adalah Di Seberang. Di Oke. seberang. Beberapa tuh berarti lebih dari satu. Lebih dari 15. Lebih dari satu. Ini berarti udah obrolan dari jam 3 lagi dong. Jam 4, jam 5 gitu ya. Benar. Udah Nanti kalau lanjut. Udah Illuminati nih bahasannya. Nah, iya. no comment. Nah, berarti nanti rilisan fisiknya bakal yang extended version ini. Semoga. Iya. Semoga. Yang obrolan kan udah keluar CD-nya Ada, kan? CD. Itu nanti bakal dikeluarin lagi. Mungkin. Mungkin. Ya ini kayak trik-trik label zaman dulu tuh, repackage. Kalau Repackage. zaman dulu istilahnya repackage, Repackage, iya. iya. Supaya abis laku ini keluarin lagi ini. Bener bisnis emang. Untuk yang lanjutannya ini cover artnya akan sama atau versi yang baru? Versi yang baru Baru. tapi sama. Iya. Keren nggak? Gua selalu nungguin soalnya cover art kalian. Ya. Sabi-sabi gua doyan banget. Terima kasih. Di seberang ini tentang apa? Di Seberang itu adalah tentang obrolan antara dua pasangan. Kayak siapa nih ya yang nanti kira-kira akan berpulang duluan, kalau kamu gimana, kalau aku gimana gitu. Obrolan siapa nih? Obrolan Yang pernah mengalami beneran gini? ya obrolan saya lah. Obrolan gitu. saya Sama sama pasangan. Sama pasangan sering banget nanya nanti kalau aku mati duluan kamu gimana, kalau kamu mati duluan sih aku udah ikutan aja udah gitu misalkan. Jadi jawaban dari hal-hal yang receh jadi kalau di waktu yang tidak tepat biasanya bisa jadi nangis, bisa. Atau bisa jadi kalau aku meninggal duluan kamu kawin lagi enggak? Nah, itu juga. Jawaban lu apa? Waktu Itu juga. waktu ditanya. Enggak. Kalau saat sini enggak. Ikutan aja deh. Itu paling gampang sih jawabnya. Kalau kamu mati, aku ikutan mati juga aja dah. Suicidal dong. Ya nggak ada yang tahu. Mungkin kan berdoa, udah cepetin gitu kan. Kalau dikabulin kan bukan saya yang bikin. Tapi sejujurnya lu sebel nggak ditanya kayak gitu? Enggak. Itu apa ya namanya? Kalau buat saya pribadi sih itu kayak ya emang kadang kita kepikiran hal-hal yang receh, tapi itu sebenarnya kita selalu itu mendekatkan kita kayak kita sampai habis ya gitu, sampai titik terakhir ya. Kadang kita suka lupa kayak hari-hari udah jadi kayak roommate aja, udah housemate aja gitu. Ya itu sih paling. Jadi bikin lu lebih menyayangi pasangan lu ya? Pasti. Karena sebenarnya banyak apa yang hal-hal receh banget kayak ngomongin dia nggak bisa nyetir, kalau les nyetir nggak bisa atau kayak nyebrang jalan susah banget gitu-gitu. Ya itu sih. Jadinya kebayang kalau misalkan nanti lu kalau nggak ada gue lu nyebrang gimana gitu. Mengharukan ya. Semoga. Kalau aku meninggal duluan kamu naik ojek online terus ya. Kamu naik taksi terus, Iya. naik Grab terus mahal dong. Iya, ongkos. Ninggalin kartu kredit. Makanya dari sekarang belajar nyetir ya. Iya, sebenarnya itu intinya. Iya kan intinya itu. Intinya Iya benar. Ya silakan didengarkan single terbaru Di Seberang ya, karena pada saat ini tayang sudah sudah beberapa minggu rilis mungkin ya. Terima kasih Lomba Sihir. Thank you guys. Ditunggu Thank you so much. album extended versionnya dari Obrolan Jam 3 Pagi. Yes. Terima kasih. Teman sekelas, terima kasih sudah menyaksikan podcast Naik Kelas bersama bintang tamu kita Lomba Sihir, dan jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity bersama bintang tamu yang
terus berkarya dengan tetap otentik. Saya Soleh Solihun. Dan saya Bas Boy. Dan kami Lomba Sihir. Sampai Undur jumpa diri. di podcast Naik Kelas berikutnya. Yo, talk, chill, tetap bikin thrill. Masuk pelan tapi deep and real. Cool, tapi ngangenin sekali denger balik lagi. Cerita santai, jadi candu. Podcast Naik Kelas kita mulai dulu. Ngobrol bebas, real talk we speak. Ini asli gue.